Baik, kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bang Jibril Avesina, Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kemudian ada juga di tengah-tengah kita Bang Fitra Faisal Hastiadi, PhD, selaku ekonom dari Universitas Indonesia. Kemudian telah hadir bersama kita pembicara kita pada hari ini, Bang Dedi Supratman, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Kemudian untuk Mbak Dr. Panduryono MPH, PhD, epidemiolog atau biasa disebut sebagai juru wabah oleh beliau, saat ini sedang menunggu konfirmasi untuk dapat masuk kepada forum diskusi Halemba pada hari ini. Dan kemudian untuk moderator pada hari ini adalah Nurse Heru Komarudin, Sarjana Keperawatan. Pagi Kang Heru, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada diskusi pada hari ini, serta seluruh rekan-rekan media. Kembali lagi bersama saya, Devandra Maulazaki, yang akan membuka dan menutup jalannya diskusi pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan di forum diskusi Salemba yang ke-23. Dan masih di tengah suasana Lebaran Haji, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi rekan-rekan yang merayakan. Semoga kita senantiasa selalu diberikan keberkahan dan amalan rekan-rekan semua diterima di sisinya. Baik, untuk tema pada hari ini adalah merupakan kebijakan transisi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat keputusan dari Presiden kita, Joko Widodo, untuk membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan adanya pemulihan ekonomi nasional. Dan di sini ditugaskan untuk menggantikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan ini sedikit berada di posisi dilematis. Dan kini kita ketahui juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diubah nomenklaturnya bukan menjadi gugus tugas, kemudian menjadi satuan tugas. Nah, di satu sisi kita mengetahui juga ada ancaman resesi perekonomian pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini. Namun pada kenyataannya pula, kasus COVID-19 belum terkendali di Indonesia. Nah, kemudian kita perlu bertanya jadinya di sini, bagaimana sih analisis terhadap kebijakan pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional? Dan adakah alternatif solusi atas dilema juga yang dihadapi pemerintah Republik Indonesia saat ini? Oleh karena itu, Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia menggelar diskusi daring FDS atau Forum Diskusi Salemba dengan tema meninjau transisi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Baik, itu mungkin untuk sedikit pembukaan dari saya. Selanjutnya kita akan juga mendengarkan kata sambutan dari Bang Jibril Avesina selaku Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kepada Bang Jibril, sudah siap? Oke. Oke, Bang Jibril, Terima dipersilakan. kasih, Devan dan teman-teman sumber dan juga teman-teman media dan publik yang sudah mengikuti diskusi pada Sabtu pagi ini, ya. Sabtu pagi. Satu hari setelah Idul Adha ya, tentu kita masih dalam suasana Idul Adha. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman semuanya. Pada fokus kali ini, kami akan membahas tentang transisi dari gugus tugas COVID-19 sekarang menjadi satuan tugas COVID-19 dan ada komite ya yang menanggung semuanya ya. Komite pelaksanaan dari penanganan COVID-19 ya. Dia membawahi dua, satuan tugas dan pemulihan ekonomi nasional. Artinya dalam mode penanganan baru ini ada dua fokus yang menjadi perhatian dan dua-duanya ditangani adalah satu sub tim yang bisa dikatakan punya fokus masing-masing ya. Jadi penanganan ekonomi nasional ada juga dan satuan tugas juga punya fokus sendiri. Tapi memang muncul pro kontra ada di masyarakat begitu ya. Apakah ini menjadi sebuah pola penanganan yang dalam tanda kutip economic heavy? Apakah ini menjadi pola yang
yang akhirnya pemerintah akan lebih melihat atau menimbang-nimbang kesehatan masyarakat dan soal fokus atau perhatian pada ekonomi. Tapi kami lebih melihat atau kami melihat dari beragam sisi dan kami melihat proses transisi yang terjadi begitu ya. Tentu penanganan COVID-19 ini kan wabahnya belum berakhir. Gitu. Nah, bagaimana proses transisi yang terjadi untuk melihat bahwa mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka kegiatan ekonomi kan tetap mungkin perlu untuk berjalan begitu ya. Tapi di sisi lain, kesehatan masyarakat atau perlindungan untuk hak publik untuk mendapatkan perlindungan ruang kesehatan yang memadai juga merupakan sesuatu yang harus kita jaga gitu ya dalam penanganan COVID-19. Jadi kesehatan juga tetap harus menjadi fokus yang utama. Saya kira diskusi hari ini akan melihat dua hal tersebut gitu ya. Salah satu narasumber kita sayang sekali Pak Pandu sepertinya mungkin agak sibuk jadi belum dapat kami konfirmasi gitu ya kehadirannya untuk hari ini. Lalu ada ekonom Bang Fitra Faisal Astiadi, itu ekonom top kita juga, salah satu yang terbaik di kalangan muda UI, tentu akan bisa menjelaskan ini bagaimana fenomena transisi atau switching ini dari segi ekonomi. Ada Mas Dedi juga. Mas Dedi ini alumni FKM UI dan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahlinya Kesehatan Masyarakat. Nah, bagaimana dia akan memandang itu, lihat dari sisi kesehatan dan dari segi aspek ekonomi. Kita tentu berharap agar ke depan penanganan terhadap pandemi ini bisa berjalan jauh lebih optimal, sehingga kita bisa dapat melalui ini secara bersama-sama. Tren di beberapa negara di Asia Tenggara sepertinya kelihatan sudah menurun, sementara di kita masih belum terlihat atau terbaca dengan pasti. Kita berharap dan kita sama-sama mendukung pemerintah dengan keputusan-keputusannya untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Kembalikan kepada MC Devan. Selamat menikmati diskusi. Baik, terima kasih Bang Jibril atas kata sambutannya untuk mengawali jalannya diskusi kita pada hari ini. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peraturan yang berlaku untuk acara peluncuran dan acara diskusi pada hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Diharapkan bagi peserta untuk selalu mengaktifkan mode mute. Kemudian, untuk sesi tanya-jawab akan dimulai setelah selesainya presentasi. Bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak menunggu selesainya presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada moderator kita yang berada pada fitur pada panel bawah aplikasi Zoom, yakni adalah fitur chat. Diharapkan juga bagi rekan-rekan sekalian yang nantinya akan bertanya dan berdiskusi untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian juga bagi rekan-rekan sekalian, saya infokan bahwa acara pada hari ini akan direkam dan dapat disaksikan melalui YouTube channel dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa juga bagi rekan-rekan sekalian untuk mensubscribe YouTube channel kami. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata, untuk diskusi pada hari ini akan saya serahkan kepada Nurse Heru Komarudin dari Direktorat Kesehatan Policy Center, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Baik, dipersilahkan Kang Heru. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Devan Maula Zaki. Yang saya hormati Bang Andre Rahadian selaku Ketua Ikatan Alumni UI Universitas Indonesia tahun 2019-2022. Lalu juga Bang Jibril Afisena selaku Ketua Policy Center Iluni UI, dan juga pada para narasumber serta rekan-rekan alumni yang telah berkenan hadir dalam diskusi pada pagi hari ini yang bertajuk meninjau kebijakan transisi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 20 Juli 2020 kemarin, Presiden Jokowi secara langsung menandatangani Kepres nomor 82 tahun 2020, di mana yang berisikan tentang pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Bapak Erlangga Hartarto. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di bawah
komite tersebut terdapat 2 satgas, yaitu Satgas COVID-19 dipimpin oleh Bapak Doni Munardo dan juga Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang mana beliau adalah Wakil Menteri 1 BUMN. Dari kedua satgas ini kita bisa melihat adanya Satgas COVID, yaitu kesehatan, dan juga Satgas Pemulihan Ekonomi dari bidang ekonomi. Kita juga sama-sama tahu pada satu kesempatan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan gambaran ekonomi Indonesia tahun 2020 akan tercapture melalui pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, di mana yang kuartal pertama itu angka pertumbuhan ekonomi 2,97% dan di kuartal 2 sebelumnya diprediksi minus 4,3. Lalu bagaimana sih kondisi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga? Itu yang akan kita diskusikan dari segi ekonomi. Lalu dari segi kesehatan yang masih menjadi polemik adalah angkanya masih terus meningkat, tapi yang saya ingin garis bawahi adalah angka positivity rate atau kemampuan suatu daerah atau negara untuk melakukan pengecekan itu masih cukup tinggi, yang mana standar dari WHO itu tidak boleh lebih dari 5%. Sedangkan Indonesia masih berada pada angka 12,3, yang artinya setiap 100 orang pengecekan dengan metode PCR ada sekitar 12 orang yang positif. Ekonomi, kesehatan menjadi salah satu hal yang vital dan terus kita upayakan untuk menanggulangi wabah ini. Baik, pada pagi hari ini telah bersama kita 2 orang narasumber, yaitu Bang Fitra Faisal, PhD, ekonom UI, dan juga dari IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Sekjen IAKMI, yaitu Bang Deddy Supratman, SKM MKM. Pada pagi hari ini diskusi saya bagi menjadi 2, yang pertama adalah pemaparan materi dan yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan alumni atau dari media yang jika ingin bertanya, dipersilakan melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan. Untuk termin pertama mungkin 3 pertanyaan dan juga termin kedua nanti ada 3 pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan waktunya untuk Bang Fitra Faisal Hastiadi, PhD, untuk memaparkan materinya atau tanggapan terhadap kondisi saat ini. Kepada Bang Fitra Faisal, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Heri. Selamat Idul Adha untuk teman-teman juga yang hadir di sini, yang merayakan. Terima kasih undangannya buat Policy Center ya, Pak Jeff di sini jadi lapis undang saya. Terima kasih juga untuk Ketum Radian. Saya punya berapa menit ya? 20 menit, Bang. Oh, 20 menit, oke. Oke, ya saya akan mencoba untuk memudahnya satu persatu ya. Jadi kita punya sekarang gugus tugas baru. Ya, satu hal yang saya sesalkan adalah ya kita akan kehilangan sosok Dr. Raisa ya. Nggak pernah lagi akan melihat ya, cuma sebentar tayangannya. Setelah itu hilang. Ya, ini mungkin satu-satunya kecemasan kita semua ya. Jadi kan kita perlu sosok-sosok yang ini ya, yang enak dilihat lah. Kalau misalnya berita buruk ya sosok yang menyampaikan yang enak dilihat. Gitu kira-kira. Nah, sekarang tadi Pak Heri membahas atau menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi terutama kuartal ketiga ini agak cemas-cemas harap gitu ya. Jadi lebih banyak cemas daripada harap. Kalau kita lihat misalnya sekarang Amerika Serikat kemarin sudah diumumkan resesi ya, 2 kuartal berturut-turut negatif. Jerman yang terdekat Singapura resesi, Australia resesi, Korea Selatan resesi, Jepang resesi. Indonesia bagaimana? Nah, coba kita lihat dulu. Yang berperan atau kontributor besar buat perekonomian negara-negara yang saya sebutkan tadi, yang sekarang mengalami resesi, ada perdagangan internasional, ya, global value chain, global correction network, hal yang terkait dengan kerjasama ekonomi internasional. Nah, kalau melihat itu, posisi Indonesia di mana? Saya tulis buku saya di tahun 2019, Globalization, Mobility, and Production Network in ASEAN. Jangankan dengan global ya, di regional saja
kita sudah ketinggalan. Ya, sebagai contoh dari partisipasi kita dalam global dari regional value chain, itu kita sudah tertinggal dari Thailand, tertinggal dari Malaysia, tertinggal dari Singapura tentunya, tertinggal dari Vietnam, dan tertinggal dari Filipina. Ya, dalam keadaan normal ini ya tentunya mencemaskan ya, karena ya kita akan terjebak di mediocrity gitu ya, di tengah-tengah kita seharusnya bisa tumbuh lebih dari 5%, tetapi keadaan ini menjebak kita untuk bisa melaju lebih lanjut gitu ya. Koneksi kita terhadap growth international, global demand itu sangat terbatas. Tetapi di saat-saat seperti ini justru menjadi blessing in disguise. Keterkaitan kita dengan perdagangan internasional, global value chain tadi tidak sebesar yang lain, ya, bahkan bisa dibilang cukup tertinggal. Nah, kalau begitu berarti resesi di pihak yang lain belum tentu kita juga resesi. Ya betul, kita pasti tetap berharap pada mereka karena mereka adalah demand global, global superpower, trade partner terbesar kita juga. Tetapi tadi saya bilang bahwa kita kontributor utama terbesar ekonomi bukan di situ. Gitu. Jadi itu yang harus kita lihat. Loh, bagaimana tahun 98? Tahun 98 kan Thailand pertama kali resesi gitu ya. Terus kemudian pada saat itu banyak ekonom yang bilang, oke, Indonesia is not Thailand. Ya, tahun 96 saya ingat ada tulisan juga dari artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh scholars dari ekonomi-ekonomi di Australia yang juga bilang bahwa Indonesia is not Thailand. Tapi masalahnya adalah yang terjadi pada saat itu adalah krisis di sektor keuangan yang sangat lekat dengan contagion effect, yang sangat lekat dengan faktor ekspektasi. Sehingga apa yang terjadi di Thailand kemudian juga menghancurkan Indonesia bahkan jauh lebih parah dibandingkan dengan Thailand dan Korsel pada saat itu. Minus 13%, yang lain-lain tidak separah itu. Ya, kita minus 13%. Kenapa? Karena memang pada saat itu sektor keuangan kita tidak kuat. Fondasinya tidak terlalu kuat. Fondasi kronisme, ya, fondasi konglomerat yang memiliki perbankan gitu ya, yang pada akhirnya tidak prudent mengelola perbankannya, ada currency mismatch dan seterusnya, yang membuat pada akhirnya Indonesia ya bahkan lebih parah dari negara-negara sejauh. Jadi berbeda pangkal masalahnya. Kalau sekarang itu menghantam dari sisi supply, dari sisi value chain, dari sisi production network, yang mana kita tidak berada di lokus ya dari global production network tersebut. Sehingga yang harus benar-benar kita perhatikan adalah di sektor konsumsi. Faktor-faktor domestik yang jauh lebih berperan. Nah, kalau kita melihat faktor domestik, peran dari sektor domestik, maka perlu dorongan. Tentu kita melihat momentum yang bagus. Ya. Kalau kita lihat begini ya, jadi saya lihat secara time series, antara Januari ke Februari, kita lihat dari perdagangan internasional, meskipun tidak besar signifikansi, tapi ini setidaknya memberikan satu gambaran buat kita. Ya. Jadi pada saat itu antara Januari ke Februari ekspor kita naik gitu ya, terus kemudian neraca dagang kita surplus. Biasanya neraca dagang kalaupun surplus itu terjadi karena impornya turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor. Tapi yang terjadi tidak demikian antara Januari ke Februari. Itu juga bisa kelihatan dari angka PMI. Cuma kemudian hancur di bulan Maret karena memang ya pada saat itu terjadi di bulan Maret gitu ya, COVID-19 sehingga semuanya harus berhenti. Di bulan April juga turun, angka PMI juga turun. PMI adalah yang menggambarkan geliat industri gitu, Purchasing Manager Index turun, thresholdnya 50, kalau di bawah 50 berarti dia jelek, kita turun di level 20 dan 30-an. Nah, bulan Mei ke Juni itu PMI-nya naik. Ya, PMI-nya naik antara 28 dari 28,6 kalau tidak salah menjadi 39. Meskipun masih di bawah 50 tapi ini bagus. Ya. Menandakan geliat industri Mei ke Juni, ya. Artinya ini kan peralihan ya antara kuartal 2 ke kuartal 3. Ada momentum yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi PMI saya sudah sebutkan. Dan kita lihat juga di bulan Juni, ekspor kita naik. Ya, yang menariknya adalah impor bahan baku juga naik. Nah, ini tadi menunjukkan gejala atau geliat industri tersebut. Sehingga ini suatu hal yang positif. Dan kalau kita lihat di bulan Juni, itu inflasinya 0,18%. Inflasi baik apa buruk? Nah, di saat-saat seperti ini inflasi justru dicari-cari, langka gitu ya. Negara-negara justru sekarang mengendorse inflasi, bukan menghindarinya.
Di bulan Juni 0,18%. Ini jauh di atas angka konsensus yang 0,03%. Kalau tidak salah ya, di bulan Juni itu konsensus ekonom 0,03%. Bahkan proyeksi saya sendiri di bulan Juni deflasi. Cuma yang terjadi adalah 0,18%. Artinya ini ada sedikit peningkatan. Nah, kalau kita justifikasi juga dengan angka-angka nih, kebetulan teman-teman kami di Next Policy juga mengolah angka-angka dari Facebook dan juga Google Mobility, kita melihat bahwa tren ya pergerakan orang-orang, mobilitas orang-orang itu sudah kembali ke baseline-nya menjadi U-shape ya. Jadi trennya cukup positif ya. Groceries kembali ramai segala macam gitu ya. Seiring dengan pemberlakuan dari new normal ya, atau mungkin kita bisa bilang new normal kali ya, new norm bukan new normal karena it's not normal ya, it's new norm ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi U-shape kembali hampir seperti level bulan Januari gitu ya. Jadi ini menunjukkan geliat ya, menunjukkan pergerakan. Meskipun demikian tentunya ada beberapa daerah seperti misalnya Bali yang masih L-shape ya, jadi belum kembali ke baseline. Tetapi kemarin sudah dibuka ya Bali untuk wisatawan domestik, kita lihat. Cuma yang harus kita khawatirkan adalah tren ini itu berkorelasi positif juga dengan angka infeksi. Nah, ini yang mengkhawatirkan memang. Ya, jadi pergerakan orang-orang ini berkorelasi positif dengan angka infeksi. Di satu sisi ekonomi bergerak, tapi angka infeksi juga meningkat gitu. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Perkantoran juga, kemudian sekarang menjadi klaster-klaster besar, komunitas gitu ya, 30-40% berasal dari sana. Oke, nah saya belum akan bahas mengenai infection rate-nya dulu. Saya akan bahas mengenai ekonomi. Nah, kalau sudah begitu, berarti ini kan tanda-tanda positif. Ya, kuartal ketiga gimana? Kita bisa nggak menghindari resesi? Resesi ini kalau tidak ada yang secara konkret menyebutkan resesi itu apa, banyak pengertian tentang resesi, tetapi konsensus yang diterima umum adalah kalau 2 bulan berturut-turut kita negatif, ya itu artinya resesi. Tapi resesi ini sebenarnya kalau misalnya kita mau bangun optimisme, resesi ini sebenarnya nggak masalah, gitu kan? Karena kan cuma 2 bulan. Bukan 2 bulan. 2 kuartal ya, 2 kuartal. Jadi kalau resesi itu 2 kuartal berturut-turut negatif berarti kita sudah resesi. Ini cuma 2 kuartal. Artinya dalam 1 tahun kita bisa aja positif gitu. Bisa saja positif. Ya, jadi yang sebenarnya resesi ini bukan kekhawatiran. Oke, memang Amerika sudah turun 30%, Singapura sudah turun 40% gitu ya. Tetapi ini sudah di buy in oleh market. Mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi, yang worst case-nya akan seperti ini. Yang ditakutkan kalau resesi berkepanjangan. Nah, ini jadi ada depresi. Kalau kita lihat dari tinjauan IMF, World Bank, ya seperti tahun 2021 akan bouncing. Ya, untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi 6%, untuk dunia juga akan bouncing atau akan ada rebound, gitu ya. Karena culprit atau biang kerok dari masalah yang kita alami sekarang di sisi ekonomi adalah COVID-nya, gitu kan. Kita sudah lihat perkembangan dari vaksin, ada Sinovac yang juga bekerjasama dengan Bio Farma, katanya awal 2021 bulan Maret gitu, kuartal pertama tahun 2021 seharusnya sudah in market gitu, in force. Once COVID-nya itu ketemu vaksinnya, seharusnya ini permasalahannya selesai, gitu. Karena bukan masalah fundamental, sehingga kita bisa rebound, gitu. Resesi ya biasa aja lah, ibaratnya panas-panas sedikit lah, gitu, nggak masalah. Tetapi bisa nggak kita hindari resesi? Ini kan kita bicara mengenai juga faktor psikologis. Orang-orang takut, kalau negatif itu takut, gitu ya. Segala sesuatu yang negatif takut, kecuali kalau COVID itu justru harusnya negatif, bukan positif, gitu ya. Tapi sekarang ini secara umum orang menghindari hal-hal yang negatif. Nah, kuartal 3 bagaimana menghindarinya, gitu kan? Nah, tadi saya bilang kalau misalnya mau meningkatkan di kuartal ketiga, sekarang tadi kita punya banyak sekali indikasi-indikasi positif, maka yang harus kita dorong adalah faktor domestiknya. Karena faktor internasional adalah given, kita nggak bisa mengendalikan. Yang kedua adalah kita memang belum terlalu terhubung, blessing in disguise yang saya sampaikan tadi. Artinya kita harus mendorong konsumsi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah apa? Push strategi, gitu ya. Kalau dalam beberapa waktu terakhir kita melihat ada proyek-proyek infrastruktur yang akan kemudian yang sebelumnya tertunda akan disegerakan, gitu kan. Terus ada kredit usaha rakyat, gitu ya, untuk kemudian UMKM. Terus kemudian ada juga gaji ke-13, gitu, gaji ke-13. Nah, ini
hal-hal ini seharusnya bisa mengungkit. Nah, kebutuhannya berapa sih? Kebutuhannya kalau berdasarkan hitung-hitungan saya sebenarnya untuk kebutuhan belanja barang kebutuhan pokok saja itu sekitar 300 untuk masyarakat Indonesia ya, kalau kita mau secara universal basic income seperti sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara seperti Jepang dan juga Jerman, itu kebutuhannya 375 triliun per bulan ya. Sehingga kalau misalnya assuming the worst adalah sekitar 3 bulan, berarti kita butuh 1.125 triliun. Ya, sekarang kita punya 600 triliun ya paket kebijakan tersebut, which is less than 5%. Ya, di bawah negara-negara rata-rata negara-negara dunia. Prime Minister Abe bilang 20% ini adalah world class stimulus package. Tentu kita jauh dari situ. Ya, idealnya 1.200 triliun kalau untuk membenahi korporasi, membenahi UMKM dan lain-lain. Nah, tapi ya begini, itu nggak cuma masalah besaran gitu ya. Di saat-saat seperti ini adalah butuh strategi yang taktis. Kalau di strategi yang identik di timnas Italia selain Catenaccio adalah Furbizia. Jadi we need a Furbisian strategy. Apa itu Furbizia? Furbizia adalah celah strategi memanfaatkan peluang. Nah, tadi kan udah ada peluang-peluang nih. Pak Jokowi udah marah-marah. Ini serapannya rendah sekali. Nah, ini adalah Furbizia. Ini adalah sense of crisis. Kita harus tahu masalahnya di mana. Nah, bulan lalu, kalau tidak salah, bulan lalu ya, bulan Juni, kalau tidak salah, atau akhir Juni, itu ini ada wartawan CNN juga kan. Ada nggak tahu Mbak Ulfa, nggak tahu Mbak Yuliana yang tanya ke saya, bagaimana strategi kita supaya ini dananya nggak mandek nih, Pak Jokowi udah marah-marah. Oh, sebelum marah-marah bahkan ya. Marah-marahnya kan itu awal Juli ya. Sebelum marah-marah ini udah ditanyakan gimana tuh strateginya. Nah, saya bilang ini sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah adalah membentuk gugus tugas baru ya, supaya dia bisa fokus untuk melihat yang mandek-mandek itu di mana. Waktu itu saya usul, ya udahlah, coba aja tarik Pak Luhut jadi ketua gugus tugas. Saya bilang seperti itu. Kenapa Luhut? Karena dia figur senior. Terus kemudian yang kedua, ya memang udah dari zaman Megawati, zaman Gus Dur gitu ya, sudah malang melintang gitu kan. Artinya figur yang dihormati juga, dan pokoknya Pak Jokowi gitu. Sehingga ya seharusnya ini bisa, dan kalau melihat dari track recordnya, orang ini bisa membulldozer hal-hal yang memang menghalangi gitu kan. Kalau misalnya investor, kalau misalnya mereka ada yang mandek-mandek, mereka kontaknya Pak Luhut, karena Pak Luhut langsung telepon aja nih mandek apa gimana, diselesaikan hari itu juga. Nah, kebetulan pemerintah buy-in dengan konsep ini, entah siapa yang juga bisikin di sana punya ide atau pemikiran yang sama dengan saya, ya harus punya gugus tugas ini. Nah, gugus tugas ini waktu itu saya bilang harus menteri senior. Oke, Pak Erlangga sekarang, terus ketuplaknya Pak Erik, ini saya rasa adalah hal yang bagus juga, karena Pak Erlangga adalah ketum Golkar, secara politik sangat bisa mendukung, pengusaha juga, dan nonetheless ketua pelaknya adalah Pak Erik, yang orang, kalau saya ngobrol sama Pak Sandi Uno, ini adalah orang yang punya sentuhan Midas gitu ya. Dia waktu itu punya beli Philadelphia 76ers. Ini lagi terpuruk nih pada saat itu, zaman-zaman sebelum Allen Iverson bahkan ya. Terus habis itu pas dijual untung. Dia beli Inter Milan, dijual untung. Kemarin pas Asian Games bener gitu kan. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya get things done tadi. Cuma Pak Erik dan Pak Erlangga ini nggak cukup. Ini perlu juga stakeholder yang lain. Kenapa sih mandek-mandek gitu kan? Karena peraturannya nih PMK gitu ya. Ini juga harus dilihat gini. Harus dilihat karena kementerian-kementerian ini takut-takut gitu ya untuk kemudian merubah struktur anggaran dan lain-lain, karena ya takut disemprit BPK, takut ketangkep KPK. Nah, orang BPK sama KPK juga harus dilibatkan. Kalau perlu polisi juga harus dilibatkan, tentara segala macam dalam gugus tugas ini. Supaya apa? Supaya yang mandek-mandek bisa dibulldozer tadi. Harus bisa segera selesai lah. Jadi itu. Nah, ya harapan kita di situ. Karena begini, ini tadi saya bilang bahwa resesi nggak masalah, tapi untuk Indonesia ini ada suatu hal ya. Resesi bisa berujung depresi. Kalau misalnya kita gagal mengungkit perekonomian, ini sebenarnya udah sisa-sisa energi nih. Yang terjadi di ujung kuartal kedua ini udah sisa-sisa energi. Kalau misalnya nggak ditopang,
maka ini mereka kan jatuh juga gitu ya. Nah, jadi ada apa yang disebut sebagai economic hysteresis. Jadi kalau misalnya dia itu aktor-aktor ekonomi, household rumah tangga, terus kemudian labor ya tenaga kerja, kemudian ada apa namanya industrinya itu kemudian apa namanya kehilangan apa namanya kemampuan ekonominya di jangka pendek. Tetapi kalau misalnya nggak segera ditopang, dia ya akan menjadi ibaratnya quote unquote di new normal. Justru di new normal di ekonomi gitu. Di new normal ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi rendah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai resesi berujung depresi. Nah, ini harus ditopang, harus segera gitu ya. Harus cepat-cepat. Kalau enggak kita akan kehilangan momentum tadi. Gitu. Kita akan kehilangan momentum untuk mengungkit perekonomian. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah, nah ini saya ingin menyentuh variabel kesehatan. Karena berdasarkan apa namanya skenario kami yang beberapa kali saya sampaikan juga dari beberapa forum diskusi iluni, bahwa variabel-variabel kesehatan itu adalah variabel penentu untuk variabel ekonomi. Ketika infection rate-nya naik, maka ini tentunya akan menghambat juga aktivitas ekonomi di jangka menengah dan panjang. Ini harus kita hindari. Dan berdasarkan skenario kami, ya kalau misalnya ini kurvanya itu tidak melandai sampai bulan September, kita akan mulai memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang 2020 dari minus 0,8% sampai minus 2% ya sepanjang 2020 gitu ya. Dan ya ini menjadi mengkhawatirkan karena kalau tidak betul-betul ditopang ya itu tadi akan kehilangan kemampuan ekonominya dan seterusnya kehilangan produktivitasnya dan seterusnya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan ya. Jadi bagaimana supaya tanda-tanda indikator-indikator kesehatan ini juga kemudian mendapatkan perhatian. Supaya apa? Supaya program pemulihan ekonominya ini bisa berjalan optimal. Tidak hanya menyelesaikan apa yang mandek-mandek di lapangan, tetapi juga memperhatikan indikator-indikator. Gitu ya. Nah ini penting ada berbasiskan data gitu ya. Nah ini kita harus punya dashboardnya. Kapan harus kita ngegas, kapan harus kita ngerem. Ini penting sekali. Saya rasa itu saja ya, karena waktunya juga saya rasa sudah cukup. Nanti kita akan diskusi setelah ini. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Bang Fitra Faisal. Sangat menarik. Resesi jangan sampai berujung dengan depresi. Seperti yang kita ketahui dari komite tersebut juga Bapak Erlangga dibantu oleh 6 orang menteri, yaitu Menteri Koordinator Maritim, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menko Polhukam, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Menteri Keuangan, serta Menteri Kesehatan dan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Tadi saya mencatat resesi jangan sampai berujung dengan depresi. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang lebih tepat, dan terlihat jelas dengan adanya Satgas Pemulihan Ekonomi ini, mudah-mudahan kita bisa kembali pulih perekonomian, serta yang dikhawatirkan masyarakat terhadap perekonomian ini tidak terjadi. Sebelumnya, apakah pembicara kedua sudah hadir, Bang Devan? Kepada Bang Dedi. Ya, hadir. Ya, hadir. Ya. Sorry, Mas Bro. Iya. Tadi mute sama host saya nggak bisa masuk. Oh iya, okay, iya. Iya, Bang Dedi, kita sudah mulai hampir 30 menit, ya hampir 38 menit. Pada kali ini kita akan mendengarkan paparan materi atau tanggapan dari Bang Dedi tentang kebijakan transisi gugus tugas. Tadi dari sisi ekonomi sudah disampaikan oleh Bang Fitra Faisal. Lalu kemudian kita akan mendengarkan dari Bang Dedi tanggapan dari kesehatan masyarakat. Bang Dedi ini adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengetik di kolom chat. Kepada Bang Dedi, saya persilakan waktunya sekitar 20 menit, Bang. Ya. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat teman-teman Iluni UI dan Forum Diskusi Salemba dan seluruh hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama, kami mohon maaf ada gangguan sinyal dari tadi susah masuk. Lagi pulang ke rumah ini Bukit Dolop kebetulan, tapi ternyata sinyal susah sekali di sini. Nggak tahu kenapa.
Jadi mohon maaf agak terlambat. Tapi tadi saya sempat ngikutin apa yang diskusi narasumber pertama, dan sangat menarik saya kira apa yang dipaparkan beliau. Betul, intinya mesti ada keseimbangan antara pemulihan apa penanganan COVID dengan pemulihan ekonomi nasional. Izin saya share screen ya, Mas Heru ya. Mas Devan bisa tolong dibantu? Ya, udah Aman, kelihatan belum ya? Ya, sudah. Jalan ya. Ya, perkenalan dulu. Saya Deddy Supratman. Tadi dijelaskan Sekjen periode lalu sebenarnya. Saat ini diberi mandat untuk menjadi ketua terpilih, yakni ketua terpilih ini masih magang, artinya baru ditetapkan nanti di tahun 2022 sampai 2025. Sehari-hari saya di DPR RI sebagai staf ahli, cukup lama 10 tahun di sana, dan dalam konteks ini cukup mengikuti terkait dengan kebijakan yang dibuat di Komisi 9 yang tentunya memang kemarin kaitannya dengan Komisi 9 bukan hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi juga dengan gugus tugas cukup intensif kita melakukan pembahasan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan opening remark dari Dirjen WHO yang memang betul menyampaikan bahwasanya musuh kita saat ini sebenarnya bukan virus COVID itu sendiri, akan tetapi ketakutan, rumor, atau isu yang beredar, bahkan banyak sekali hoax yang menakutkan masyarakat atau menyesatkan informasinya, sehingga kasus COVID ini dianggap skenario global dan lain sebagainya yang sama-sama harus kita antisipasi. Dan juga stigma, khususnya kami nih di tenaga kesehatan, kasihan nih teman-teman di rumah sakit sudah bertempur habis-habisan melawan COVID, tapi kemudian dia pulang ke kosnya dipersoalkan sama ibu kosnya, itu kan, lalu pulang ke warganya juga banyak yang mempersoalkan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan berita yang cukup baik, edukasi yang cukup baik, masyarakat sudah cukup memahami. Namun saya lihat memang kasus pengambilan jenazah dan lain sebagainya masih banyak terjadi di masyarakat. Dan kekuatan kita adalah fakta bahwasanya banyak sekali yang bisa sembuh. Itu menunjukkan bahwasanya COVID itu tidak selalu identik dengan sakit, apalagi meninggal seperti itu. Bahkan DKI kita tahu kasusnya 60% tanpa gejala, kok baik-baik aja orangnya. Itu dia. Jadi kita perlu memberikan edukasi yang baik, kan, bahwasanya tidak semua pasien COVID itu akan sakit, apalagi sampai meninggal dunia seperti itu. Kalaupun memang saat ini banyak yang meninggal, karena memang ada penyakit penyerta atau komorbid yang memang dia sangat berisiko kalau terkena COVID. Dan solidaritas kita juga cukup tinggi, itu kan, artinya sebenarnya kita punya potensi untuk mencegah COVID ini agar bisa tidak berkembang jauh lebih banyak seperti yang terjadi saat ini. Kita sedikit update Mas Heru dan teman-teman terkait dengan kasus COVID saat ini. Per 31 Juli kemarin total sudah 17.064.064 kasus dengan angka kematian mencapai 666.000 Bapak Ibu. Jadi memang tidak main-main peningkatan kasusnya di dunia, itu kan. Dan Indonesia saat ini peringkat ke-24 dengan 108.000. Ini jauh lebih tinggi dibanding prediksi para pakar. Para pakar memprediksi 100.000-an kan akhir Juli ini. Ternyata memang lebih dari 8.000 seperti itu. Ini menunjukkan perkembangan kasus di Indonesia ini cukup pesat, yang mau tidak mau kita harus memperkuat upaya pencegahannya. Dan kita sudah melewati Cina, ya. Dan saat ini di ASEAN, Indonesia kita menduduki peringkat pertama baik dalam jumlah kasus maupun angka kematiannya. Ya, kita lihat data di Indonesia. Data di Indonesia kita tahu per kemarin sudah ada 108.000, 376 kasus positif, dan penambahan per hari kemarin itu 2.040. Saya lihat trennya dalam waktu seminggu ini selalu sekitar di antara 2.000 ya. Kemarin sempat turun 1.900, sekarang 2.000 lagi seperti itu. Ini yang mesti kita antisipasi, itu kan. Karena trennya kalau kemarin kan awal-awal puluhan, ratusan, 500-an, 1.000-an, terakhir kemarin 1.500 di tanggal 20-an seperti itu. Sekarang akhir bulan dan awal bulan ini angkanya mendekati 2.000 seperti itu. Kalau ini terus meningkat, maka harus kita antisipasi dan harus kita perkuat upaya pencegahannya. Karena yang saya khawatir ini akan terus meningkat seperti itu. Kita belum bicara second wave ya. Ini kita masih gelombang pertama seperti itu. Jadi masih banyak pihak masih sangat mengkhawatirkan jika upaya pencegahan tidak diperkuat lagi, ini akan sangat berpotensi
meningkatnya kasus COVID di Indonesia. Terus kita lihat positif rate-nya juga masih cukup tinggi, Bapak Ibu. Di sini tertulis 12%. Tentu tidak sama tiap daerah seperti itu. Namun memang pada kenyataannya kita masih lebih tinggi dibandingkan standar WHO yang cuma 5% seperti itu. Itu artinya sangat mengkhawatirkan. Dan perlu kita ketahui kalau kita bandingkan dengan Cina, Cina itu informasi yang kami dapat sampai 90 juta tes yang sudah dilakukan terhadap 90 juta orang. Dan ditemukan sekitar 90.000 kasus positif seperti itu. Kita di sini tertulis baru 1.500.000 spesimen dari 866 orang seperti itu. Itu artinya kalau kita up jumlah testingnya itu kan sampai seperti Cina, tidak menutup kemungkinan jumlah kita juga akan jauh lebih besar seperti itu. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi memang jumlah testing kita masih kecil jika dibandingkan dengan negara lain, jadi memang harus terus ditingkatkan. Lalu yang kita prihatin lagi adalah angka kematiannya, Bapak Ibu, itu kan di kalangan tenaga kesehatan cukup tinggi. Indonesia mencapai 2,4% seperti itu. Bahkan kalau kita lihat IPKN, itu kan indeks sederhana yang dibuat oleh tim Pandemic Talk itu, ini salah satu rujukan saja. Dia memang yang tertinggi itu adalah Rusia 4,7%, Indonesia 2,4%. Tapi dia membandingkan dengan jumlah dokter per 1.000 populasi. Jadi kalau di kita memang tidak, jumlah dokternya tidak sebanyak yang di Rusia. Dan masalah berikutnya lagi adalah distribusi seperti itu. Sehingga kalau dilihat indeksnya kita paling tinggi seperti itu. Itu artinya cukup mengkhawatirkan angka kematian terhadap tenaga medis ini ataupun tenaga kesehatan. Sehingga kami melihat pertama kita harus kami nyatakan keprihatinan, gitu kan, karena kasus meningkat, positif rate juga meningkat, gitu kan. Itu artinya kita harus memperkuat upaya pencegahan karena sudah jauh dari standar WHO 5%. Semakin banyak kasus, bahkan saat ini kita tahu ada banyak klaster-klaster baru di perkantoran, itu dia, pasar dan lain sebagainya. Itu artinya akan semakin susah upaya untuk menghilangkan COVID ini. Dan upaya pencegahannya harus diperkuat, Bapak Ibu. Tidak ada pilihan, gitu kan. Karena kalau ini tidak terjadi, maka tidak menutup kemungkinan kantor akan tutup lagi. Pasar-pasar kan banyak saat ini yang ditutup, tuh kan. Apalagi tempat hiburan yang kemarin minta dibuka, saya sangat pesimis untuk dibuka untuk saat-saat ini. Melihat kasus terus meningkat, apalagi di DKI. Lalu banyak tenaga kesehatan yang positif, tuh kan. Kami mendorong agar gugus tugas ataupun satgas saat ini lebih memberikan perhatian khusus nih terkait dengan pemberian APD maupun testing secara berkala. Ini yang jadi polemik di kalangan tenaga kesehatan. Saat kami di tenaga kesehatan mendorong manajemen rumah sakit juga protes. Kami duit dari mana? Saat ini pasien yang berkunjung ke rumah sakit itu turun drastis, itu kan. Turunnya sangat tajam sekali, sangat sedikit sekali pasien yang mau berkunjung ke rumah sakit, sehingga memang harapannya adalah gugus tugas ini gitu bisa memberikan dukungan APD maupun testing secara berkala. Ini wajib buat tenaga kesehatan. Jika tidak, resiko untuk terpapar dan juga meninggal dunia bahkan ini sangat tinggi sekali di kalangan tenaga kesehatan. Lalu protokol kesehatan kita lihat banyak yang dilanggar, Bapak Ibu, banyak yang tidak pakai masker, tuh kan. Bahkan kemarin saya lihat sholat Jumat itu masih ada yang nggak pakai masker, gitu kan, dan panitia masjidnya nggak negur seperti itu. Lalu tidak jaga jarak, itu kan, kita lihat kerumunan ada di mana-mana, itu kan. Saat ini di Kurban, itu kan saya coba jalan-jalan, itu kan, lihat beberapa tempat pemotongan ya masih banyak kerumunan, itu kan, dan ini harus diantisipasi. Lalu tempat cuci tangan juga sekarang jarang terlihat, kalaupun ada biasanya air sama sabunnya udah habis seperti itu. Dan itu artinya tidak ada pilihan, kita memperkuat protokol hidup sehat. Kalau ekonomi mau tetap berjalan seperti itu. Kalau kasus meningkat, itu kita tidak pilihan lain untuk kemudian menutup kembali simpul-simpul ini, itu kan. Ya sama seperti Amerika, pilihannya itu kalau mau tetap jalan ya kasus akan terus meningkat seperti itu. Ini pilihan buat kita. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita tidak mendukung ekonomi. Ini justru kita ingin mendukung ekonomi, karena kalau ini tetap terpaksa dibuka, tapi kemudian kasus meningkat, ya terpaksa nanti pasti akan ditutup lagi. Seperti itu. Lalu respon Indonesia terhadap pandemi, kita tahu Bapak Ibu, dulu Presiden sudah mengumumkan darurat kesehatan masyarakat dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya kami melihat kalau dari sisi manajemen pandemi itu, darurat Kesmas itu artinya masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat itu yang ada di garda terdepan seperti itu dalam menangani COVID
Itu artinya upaya pencegahan, promosi kesehatan itu yang berada di garda terdepan. Namun faktanya saat ini tidak terjadi demikian. Kita melihat justru tenaga medis yang ada di rumah sakit lah yang ditempatkan di garda terdepan seperti itu. Saat ini banyak sekali protokol-protokol yang sudah dilanggar, dan kami di tenaga kesehatan sebenarnya prihatin tuh kan. Bahkan dalam konteks tenaga kesehatan sendiri banyak ketimpangan, artinya yang medis itu sangat diperhatikan, tapi yang tenaga kesehatan masyarakat yang turun untuk melakukan promosi kesehatan, untuk melakukan tracing dan lain sebagainya, itu tidak ada perhatian seperti itu. Sisi sensitifnya juga nggak ada seperti itu. Yang ada adalah tenaga yang berada di dalam gedung saja. Ini yang membuat kita prihatin. Dan kita sepakat dalam konteks manajemen pandemi ini untuk memperkuat, pertama itu adalah upaya pencegahannya seperti itu. Yang kedua upaya deteksi, dan yang ketiga adalah baru kemudian kita memperkuat upaya pengobatannya. Lalu dalam konteks ini juga saya ingin menyajikan bahwasanya inilah yang seharusnya dibangun seperti itu. Fokus edukasi. Yang pertama itu adalah edukasi dan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Karena kalau masyarakat tidak diedukasi, diberdayakan, maka yang terjadi ya kasus makin meningkat. Bahkan sekarang banyak wacana, udah deh kalau nggak nurut sanksinya diterapin nih, itu dia. Sama kayak masyarakat pelanggar lalu lintas tuh kan. Kalau nggak ada tilang makin banyak pelanggaran, ada tilang makin berkurang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Ini mungkin salah satu model yang perlu diterapkan juga, karena nampaknya perjuangan kita berbulan-bulan untuk menghimbau masyarakat sangat susah gitu kan. Maka dari itu mungkin saatnya mempertimbangkan aspek punishment ini seperti itu. Lalu yang kedua juga perkuat pelayanan kesehatan juga harus diperkuat. Kita saat ini tahu Bapak Ibu, kita punya potensi yang besar sebenarnya. Masing-masing kementerian sudah punya program untuk tanggap desa, tuh kan. Itu artinya kalau kita ingin memperkuat upaya pencegahannya ya, karena lagi-lagi masyarakat yang harus di garda terdepan. Jika tidak, maka kasus pasti akan terus meningkat seperti itu. Puskesmas juga harus diberdayakan, karena saat ini nampaknya fokus pemerintah lebih banyak pada pelayanan di rumah sakit saja seperti itu. Lalu ya ini hanya upaya pemutusan transisi saja. Tetap yang kita temukan 3 aspek ini sederhana sebenarnya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi faktanya tidak berjalan dengan baik gitu. Misal jaga jarak nih, transportasi publiknya belum mendukung seperti itu. Jadi kalau kemarin saya ditanya sama Berita 1 ya, itu kaitannya dengan klaster perkantoran, ini bukan soal kantornya saja, tapi harus dilihat bagaimana dia berangkat ke kantor, transportasi publiknya mendukung nggak seperti itu. Lalu saat makan siang tuh kan dia keluar tuh kan kemana saja, dan saat pulang dia juga bagaimana seperti itu. Jadi satu, yes, aspek kantornya harus dilihat bagaimana protokol kesehatannya, tapi saat dia berangkat dan saat dia pulang juga harus mendapat perhatian seperti itu. Jika pemerintah tidak mengantisipasi itu, maka sangat mungkin terjadi kasus perkantorannya akan semakin banyak jumlahnya seperti itu dan terus meningkat. Lalu kaitannya dengan Perpres 82 2020, kami prinsipnya mengapresiasi apapun untuk pemerintah yang pemerintah putuskan ya. Namun momentumnya itu yang sebenarnya kita sayangkan. Kalangan kesehatan melihat ini terus nggak konsisten seperti itu. Misal belum lama kan ada perubahan narasi ya, yang dikeluarkan oleh Menkes itu kan, yang merubah beberapa nomenklatur seperti dari new normal menjadi AKB itu kan, dari positif menjadi konfirmasi dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba ada perubahan struktur yang cukup signifikan juga seperti di saat semua orang sedang bekerja. Walaupun memang kami kalangan kesehatan tetap bersyukur tuh kan, karena memang ada yang perlu diperkuat juga dari gugus tugas ini seperti itu. Jadi kalau saya pelajari perpresnya, latar belakang lahirnya perpres ini ada 3 aspek. Karena pertama, COVID ini telah berdampak terhadap sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, penanganan COVID tidak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi. Ketiga, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional harus dikerjakan dalam satu kesatuan kebijakan yang strategis dan terintegrasi dan tidak dapat terpisah, artinya dilakukan dalam satu kelembagaan seperti itu. Namun pertanyaannya, aspek ekonomi dan kesehatan digabung sah saja ya, tapi skala prioritas pemerintah ini yang mana seperti itu? Dua-duanya memang ya perlu itu kan. Namun ini kami berharap tetap ada prioritas saat kasus meningkat seperti itu. Artinya sudah bagus nih kemarin pemerintah menahan diri dulu untuk pembukaan tempat hiburan misalnya. Kalau dipaksakan dibuka,
saya tidak membayangkan pasti kasus akan membludak lagi seperti itu. Artinya angka-angka epidemiologi ini harus tetap menjadi acuan dalam membuka sektor-sektor ekonomi seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan, ini bukan berarti kami kalangan kesehatan tidak mendukung ekonomi, tidak. Tapi kalau dibuka kasus meningkat, ya tutup lagi. Seperti itu kan sama juga konyol seperti itu. Ini sekali lagi kita ingin kemudian memperkuat upaya pencegahan, jangan sampai kasus terus meningkat. Lalu susunan keanggotaan, silakan dicermati baik-baik. Ada 3 komponen yang saya lihat. Dan ini saya lihat bukan sebagai sebuah hierarki ya, artinya masing-masing kalau saya lihat saling melengkapi, saling masing-masing juga bertanggung jawab pada presiden seperti itu. Komponen yang pertama di Perpres itu adalah ada komite kebijakan. Komite kebijakan di sebelah kanan susunannya ada Menko Perekonomian, Menko Maritiman, cukup lengkap seperti itu. Yang tanggung jawabnya di slide berikutnya nanti kita tampilkan. Lalu yang kedua ada struktur yang namanya Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ini ketuanya masih Pak Doni, BNPB. Dan yang ketiga adalah Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional seperti itu. Kalau lihat struktur ini, saya biasa menyusun undang-undang itu biasanya sebenarnya satu kesatuan seperti itu. Artinya ada jelas hierarkinya. Di sini orang multitafsir. Tafsir yang pertama, 3-tiganya langsung bertanggung jawab pada presiden. Tafsir yang kedua, Satgas ini di bawah komite kebijakan. Kalau di bawah komite kebijakan itu artinya sebenarnya memperbanyak alur birokrasi dan tidak akan selincah seperti kemarin di gugus tugas seperti itu dalam mengambil keputusan. Lalu kita lihat dari sisi ya ini sekedar komparasi saja. Kalau kita bandingkan dengan Korea, misal Korea ini tetap manajemen bencana pusatnya ini dia diserahkan kepada Kementerian Kesehatan seperti itu. Karena sekali lagi ini bukan bencana alam seperti yang terjadi seperti biasa. Ini bencana kesehatan yang ya bisa kami sampaikan yang paham betul masalah ini adalah teman-teman di Kementerian Kesehatan seperti itu. Sehingga saat kemarin di gugus tugas banyak pakar yang tiba-tiba muncul, kan? Ini ya bagus-bagus saja, tapi sebenarnya yang kami harapkan adalah bagaimana pakar-pakar yang ada juga diberdayakan. Ini kan kemarin kalau kami lihat ada banyak friksi ya antara kalangan kesehatan sendiri, sehingga kemudian sampai agak keras kan sindirannya itu kan terhadap ketua dewan pakarnya ataupun terhadap ahli epidemiologinya seperti itu. Sehingga kami mengharapkan sebenarnya mau tidak mau ya kita ikuti Korea cukup baik karena cukup berhasil mengendalikan COVID itu kan. Dan memang saya lihat komando di bawah Kementerian Kesehatan cukup kuat dan untuk koordinasi ke daerahnya dia optimalkan peran dari Ministry of the Interior, jadi Kementerian Dalam Negerinya yang kemudian membangun koordinasi kuat dengan daerah. Dua kementerian ini cukup vital dan kalau di Korea cukup berhasil seperti itu. Namun tentunya ini sekedar komparasi ya, tidak bisa kita samakan dengan Indonesia. Sedikit lagi, ini tugas komite kebijakan. Tugas komite kebijakan, kalau kita mengacu ke Perpres tersebut, pertama di pasal 3, komite kebijakan ini punya tugas ada 3 aspek nih, menyusun rekomendasi kebijakan kepada presiden ya, mengintegrasikan tahapan langkah-langkah, yang ketiga melakukan monitoring. Kalau dari poin ini, saya melihatnya yang berhubungan langsung dengan presiden ini atau menyusun rekomendasi ini komite seperti itu. Namun di pasal lain disebutkan ya tetap semuanya bertanggung jawab pada presiden seperti itu. Tapi artinya kan ada hierarki itu dengan adanya struktur semacam ini. Lalu kalau kita lihat pasal 6, tugas dari Satgas penanganan COVID melaksanakan mengendalikan implementasi kebijakan strategis. Jadi kalau saya lihat pembagian perannya ini adalah kalau komite lebih pada menyusun rekomendasi kebijakan, dia sebagai konseptornya, dan Satgas lebih pada pelaksananya seperti itu, tataran implementasinya. Walaupun memang dia juga melakukan fungsi pengawasan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan, tapi saya lihat lebih banyak upayanya adalah implementasi. Lalu bagaimana analisa kita? Pertama, terkait dengan komite kebijakan, memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID. Sedangkan Satgas adalah pada implementasi kebijakan, itu artinya ya mau kita mengakui Satgas juga nggak powerful lagi kayak kemarin dipimpin Pak Doni, ya sekarang juga Pak Doni seperti itu, tapi kan sekarang ada semacam hierarki seperti itu yang saya khawatirkan menghambat
kinerja Pak Doni seperti itu. Lalu jika tugas Satgas adalah implementasi kebijakan nih, ini kami melihatnya sangat berpotensi overlapping dengan tugas kementerian yang menangani kesehatan, yaitu Kemenkes dalam hal ini. Misal nih, soal data dan informasi, ini saya lihat udah mulai ya Kemkes yang selama ini menyajikan data sebenarnya, tapi kan kemudian dikemas sama gugus tugas dan gugus tugas yang mengumumkan seperti itu. Poinnya dalam masa transisi ini kami melihat Satgas perlu nih mengidentifikasi tugas-tugas yang belum dikerjain aja gitu loh. Jangan sampai kalau yang Kemkes sudah ada ya ngapain seperti itu. Artinya yang perlu diperlukan adalah memperkuat dan juga mengidentifikasi hal-hal yang belum bisa dikerjakan oleh Kemenkes. Misal kaitan dengan testing, kan tidak semua lab itu milik Kemenkes, ada yang milik perguruan tinggi swasta. Nah, wilayah itu silakan di gugus tugas berperan. Jadi ini sebenarnya momentum untuk evaluasi diri, apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh gugus tugas seperti itu. Sekali lagi karena kemarin itu betul-betul kami melihat banyak friksi di kalangan kesehatan seperti itu. Lalu data juga tidak terkoordinasi dengan baik, Bapak Ibu. Awal-awal kita membangun sistem data itu kita perhatiin juga, artinya Kemkes dengan gugus tugas berjalan sendiri, tapi kalangan kesehatan juga berjalan sendiri. Misal DPR saat kemarin minta data awal-awal ke Kemkes itu nggak mau di-share. Artinya data yang dipublikasi saja. Padahal kita butuh data mengenai APD di rumah sakit terkait ketersediaannya ataupun yang kebutuhannya. Jadi dengan itu harapan kita masyarakat semua bisa berpartisipasi. Tapi waktu itu sangat susah sekali diakses waktu itu ya. Walaupun sekarang udah mulai dibuka. Tapi akhirnya apa? Sudah banyak sistem informasi berjalan. Persi dengan jaringan rumah sakitnya punya data sistem informasi khusus APD dan juga lainnya. Gugus tugas ada dan juga DPR juga punya sistem sendiri seperti itu. Jadi sekali lagi ini momentum untuk evaluasi diri, menata semua sistem, termasuk sistem data dan informasi. Dan Perpres ini sebenarnya kalau saya lihat tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi presiden, kementerian teknis yang harusnya diperkuat, sehingga fungsi Satgas adalah lebih pada koordinasi dan penguatan peran seperti itu, bukan mengambil alih peran kementerian teknis. Yang paling kami rasakan adalah misal epidemiologinya, kemarin saya lihat pakar-pakar epidemiologinya agak timbul friksi seperti itu. Itu munculnya nomenklatur baru itu, misal mulai dari suspek, nomenklatur konfirmasi dan sebagainya. Ini dari kubu ahli epidemiologi lainnya seperti itu. Yang musuh kan Menteri Kesehatan, sehingga keluar peraturan Menteri Kesehatan. Ini yang nggak baik menurut saya itu loh. Itu artinya belum semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik di gugus tugas saat ini. Dan sekali lagi menyampaikan ini bagus perubahannya, namun momentumnya saja. Kemarin ada perubahan nomenklatur, sekarang ada perubahan struktur itu kan. Masyarakat saya lihat mulai bingung juga itu kan. Apa yang salah sebenarnya dengan yang terjadi, dan ini ya bisa dikatakan tetap menghambat itu kan kinerja upaya penanggulangan COVID yang saat ini sedang meningkat di berbagai daerah. Sedikit lagi, Pak Moderator. Mohon izin saya sambil minum. Ya, berikutnya terkait dengan organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Ini mungkin sekaligus curhat ya. Jadi yang terjadi kemarin di gugus tugas sendiri belum banyak melibatkan kalangan profesi dan asosiasi kesehatan. Bahkan banyak yang nggak dilibatkan. Misal Ikatan Apoteker kemarin itu udah nggak ada di struktur gugus tugas seperti itu. Yang masuk ID dan yang lain ada beberapa, tapi itu pun jarang sekali diajak rapat seperti itu. Ini yang sebenarnya sangat kami perhatinkan. Sehingga kalangan profesi dan asosiasi kita bikin gerakan sendiri, bikin namanya Kompak Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan. Kita bergerak dengan jaringan sendiri, itu kan dengan keanggotaan yang di pusat sampai daerah. Padahal menurut saya ini aset yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh gugus tugas maupun Menteri Kesehatan seperti itu. Namun saya tidak tahu apa masalahnya sehingga di kesehatan sendiri tidak kompak, tidak solid. Padahal Bapak Ibu organisasi ini, misal PPNI aja, anggotanya itu jutaan seperti itu. Dan itu ada di pusat sampai daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Kami melihat sangat bisa dimanfaatkan, namun potensi-potensi ini belum dioptimalkan oleh gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan yang kemarin. Lalu berikutnya, ini satu lagi kaitannya dengan penganggaran. Kami juga berharap sebenarnya Perpres kemarin menyinggung soal masalah anggaran ya. Ada disinggung cuma satu pasal itu tentang sumber pendanaannya. Tapi kami melihat ada beberapa permasalahan terkait dengan anggaran ini. Pertama, kita lihat dari komponennya saja.
dari 6 komponen ini kan itu kesehatan tuh paling kecil seperti itu dibanding sektor lainnya. Namun mungkin orang akan nyindir juga, dikasih segitu saja penyerapannya itu nggak banyak seperti itu. Datanya bulan lalu Presiden sampai marah gitu loh. Kenapa baru 1,54% penyerapannya gitu loh. Lalu 8 Juli naik jadi 5,12% dan 22 Juli baru 7,74%. Jadi sangat jauh realisasi penyerapannya. Walaupun Kemkes menyampaikan sudah 41% seperti itu. Saya coba mengamati kenapa jauh sekali itu kan. Karena kebetulan saya di DPR, saya coba lihat angkanya. Oh ternyata 41% itu anggaran Kementerian Kesehatan yang 50 triliun ditambah 20 triliun itu jadi sekitar ada mohon maaf ya total ada sekitar 62 triliun ditambah anggaran untuk COVID yang 25 triliun. Jadi Kemkes mengelola sekitar 87 triliun, cukup banyak gitu kan. Ini di luar yang 87 triliun ini, teman-teman. Jadi itu memang anggaran COVID yang dikelola Kemkes itu cuma 25 triliun. 25 triliun itu ditambah dengan anggaran yang dikelola Kemkes, anggaran APBN tahunan, itu jadi memang setelah ditambahkan, digabung, ya kemudian keluar angka 41%. Jadi bukan angka khusus anggaran COVID. Sedangkan yang dimaksud Presiden adalah anggaran yang khusus COVID-nya. Jadi jelas terjadi penyerapan angka yang jauh berbeda seperti itu dibandingkan dengan yang dikeluarkan versinya Kemenkes. Lalu satu lagi evaluasi kami, anggaran ini pun habis untuk kuratif. Bapak Ibu, bagus saja kita butuh APD, kita butuh obat, kita butuh rumah sakit. Tapi tolong dong anggaran untuk promosi kesehatan, untuk tracing dan sebagainya itu juga diperhatikan seperti itu. Misal fasilitas-fasilitas umum juga mesti mendapat dukungan yang memadai. Nanti mungkin perlu kita bahas detail kaitan dengan ini. Barangkali itu Mas Heru yang dapat saya sampaikan. Prinsipnya pandemi COVID ini saya setuju tadi soal blessing in disguise. Kita untuk kemudian melihat banyak manfaat yang bisa kita raih. Artinya kita pertama bisa mengevaluasi nih bagaimana sistem kesehatan kita. Banyak masalah seperti itu. Namun itu artinya saat ini kita momennya untuk bangkit seperti itu. Jadi Kemenkes harus diberikan peran untuk kemudian bisa dia menunjukkan eksistensinya. Misal soal data dan informasi, kasih mereka kepercayaan untuk membangun itu. Lalu upaya-upaya lainnya itu kan lead banknya itu kan juga harus diperkuat. Itu artinya kan dengan kasus kemarin kita tahu betapa lemahnya sistem testing kita seperti itu. Lab-lab kita yang perlu diperkuat seperti itu. Bahkan sampai ke aspek pembiayaan, farmasi, upaya kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakatnya harus diperkuat. Sekali lagi bicara kesehatan Bapak Ibu bukan hanya bicara bagaimana mengobati orang sakit, tapi bagaimana mencegah agar jangan sampai jatuh sakit. Ini amanah undang-undang kesehatan ada 2 pelayanan. Pelayanan kesehatan perorangan, ini yang dia orang sakit, dirawat di puskesmas, di rumah sakit. Lalu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat ini yang kadang-kala kurang mendapat perhatian seperti itu. Dalam konteks kesehatan itu ada 5 level prevention. Itu ada mulai dari promosi, specific protection, surveillance, perawatan, untuk pengobatan dan rehabilitasi. Nah, kita banyak terjebak habis energi kita untuk perawatan dan rehabilitasi ini. Memang ini pembagian pembiayaan dalam situasi normal. Dalam situasi COVID, jelas pembiayaan perorangan pun di cover jika memang dia pasien COVID itu kan terindikasi COVID dan lain sebagainya. Namun di sini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu ada 5 level upaya yang harus dilakukan. Sekali lagi bukan hanya mengobati orang sakit, tapi bagaimana dia memperkuat upaya promosi, specific protection atau perlindungan khususnya, dan juga surveillance yang cukup penting. Barangkali itu Mas Heru dan teman-teman yang saya hormati yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi. Sangat amat menarik paparan dari segi kesehatan masyarakat, yang mana dengan adanya komite ini masih ada celah atau ada kekurangan, belum terlihat prioritas gitu ya Bang ya. Belum melihat prioritas karena masih terlihat adanya hierarki. Komite Satgas Covid ini masih sebagai alur birokrat nanti yang akan muncul gitu. Lalu saya juga menggarisbawahi tentang perlunya pengawasan anggaran dan juga evaluasi dari setiap penggunaannya. Juga yang saya catat ini adalah seperti segitiga atau piramid terbalik. Kita selalu menggelontorkan dana untuk
kuratif dan rehabilitatif. Padahal yang dilakukan negara-negara di Asia seperti Korea contohnya, mereka melakukan penganggaran itu untuk promosi dan preventif gitu ya Bang. Nah, bagi teman-teman yang jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa mengetik di kolom chat. Ini sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Mungkin saya bacakan dulu, nanti saya akan lempar kepada narasumber. Yang pertama, seberapa efektif adanya lembaga Komite Penanganan COVID-19 dan PEN ini, kelebihan dan kekurangannya apa? Adakah saran terkait kedua lembaga ini dari sisi birokrasi ini, hal ini akan menjadi penghambat penanganan dampak COVID atau tidak? Mungkin saya pertama dari Bang Deddy dulu, saya minta tanggapannya. Untuk mungkin tadi sebenarnya sudah disindir sedikit ya, mungkin bisa diulang gitu Bang. Ya. Sorry tadi agak kurang jelas gimana ya yang pertanyaannya seberapa efektif sih adanya lembaga komite ini, Satgas COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, dan juga positif dan negatifnya itu apa, serta hal apa yang akan menjadi penghambat dalam penanganan COVID ini dengan adanya. Ya, sebenarnya saya pribadi tetap saya berpikir positif ya. Pasti Presiden dan menteri-menteri punya pertimbangan mengapa Perpres ini lahir sebetulnya. Namun sekali lagi memang catatan kami adalah timingnya saja, waktunya yang sebenarnya saat ini kasus sedang naik, kan, dan sebenarnya kemarin juga ya baik-baik saja. Yang dilakukan gugus tugas itu cukup hebat. Hanya perlu beberapa perbaikan saja. Misal tadi saya sampaikan soal pelibatan profesi kesehatan. Yang saya lihat ada gap. Saya nggak tahu kenapa itu ada masalah apa. Tuh kan kok kayaknya menteri dan gugus tugas itu kok tidak begitu ini ya. Tidak beriringan gitu. Tidak beriringan sebetulnya. Termasuk juga dengan profesi kesehatan. Padahal kan tinggal dipanggil misal entah itu di dewan pakarnya lah atau apapun itu. Namanya ada tapi nggak pernah dilibatkan. Seperti itu nggak pernah diajak rapat. Itu kan ini yang buat kita prihatin juga sebenarnya. Jadi penting, namun sekali lagi kalau kita semangat Pak Presiden, ini kan semangatnya Pak Presiden ini lebih optimalisasi pada birokrasi yang ada nih. Artinya misal nih aspek kesehatannya ini kan sebenarnya Kemkes ini sudah cukup kuat itu kan. Artinya memang ada beberapa kelemahan, apalagi menteri masih baru kan, itu dia. Menteri masih mungkin perlu adaptasi dengan tugas barunya, dengan struktur barunya. Namun sekali lagi yang kami harapkan adalah menjembatani simpul-simpul yang memang belum berkoordinasi dengan baik. Satu contoh misal soal testing ya, itu bagus yang kemarin dikerjakan gugus tugas itu. Artinya tidak akan kuat jika diserahkan hanya kepada kesehatan saja. Artinya melihat, lab yang punya kampus kita pakai deh, gitu kan. Seperti yang di UNAN, itu kan bagus seperti itu. UNAIR, itu kan. Itu apresiasi kami, itu kan. Namun kami juga berharap nggak usah saling berebut peran gitu loh. Misal kaitannya kemarin soal data dan informasi itu kan kami sangat melihat sekali bagaimana Kemkes berupaya awal-awalnya mempertahankan data itu kan, tapi akhirnya kan gugus tugas juga yang kemudian akhirnya mempublikasi. Namun sekarang udah beda lagi kan, di bawah ditulis sumber Kementerian Kesehatan seperti itu. Ya sah-sah saja, tapi sekali lagi maksud kami gugus tugas atau satgas ini itu perannya dalam menyempurnakan, bukan mengambil alih. Itu poin yang paling penting. Bahkan kalau misal Kemkes ada kekurangannya dibenahi. Dan ini pun catatan kami Mas Heru, kaitannya dengan apa? Dengan alokasi anggaran. Ini harus efektif efisien. Dengan lembaga baru, struktur baru, itu artinya kan perlu dana baru, tuh kan. Padahal ya setahu saya Kemkes sudah ada seperti itu. Dan yang nggak bagusnya lagi sebenarnya pemerintah yang saya lihat saat ini belum mampu mengakomodasi semua kepentingan dengan baik. Ya tadi misal peran profesi itu kan yang kami lihat masih belum terakomodir dengan baik. Sampai dengan sini profesi ini belum pernah kami menghadap presiden atau mungkin dengan KSP saja barangkali. Saya juga nggak tahu kenapa susah sekali itu kan untuk menghadap ke KSP saja, apalagi ke presiden seperti itu. Tapi kemarin kami sudah berkirim surat ke presiden karena tahun lalu kami sudah menghadap, kami ingin menghadap lagi Pak, ini situasi sudah makin parah kami lihat. Mudah-mudahan Presiden membuka pintu untuk bisa beraudiensi dengan kami kalangan kesehatan. Tapi sekali lagi, catatan kami harus dipahami saat ini kan pasukan tempurnya ini bukan lagi di militer. Ini kan melawan virus. Ya mau nggak mau teman-teman kesehatan gitu. Jadi penekanannya
bukannya kami ingin tampil, enggak. Tapi kasih peran aja, kasih kepercayaan aja teman-teman kesehatan, organisasi profesi kesehatan ini untuk bisa mengkoordinasi ini gitu loh. Jadi ada plus minusnya, poinnya Mas Heru. Positifnya bisa mengkoordinasi dengan baik, tuh kan, dan bahkan aspek ekonomi pun bisa berjalan dengan baik. Tapi catatan kami, tatkala, tuh kan, komite ataupun mungkin satuan tugas ini berhadapan dengan fakta bahwasanya kasus epidemi terus meningkat, tolong semua pihak untuk bisa menahan diri dulu gitu loh. Artinya jangan memaksakan ekonomi dibuka itu kan, tapi kemudian kasus terus naik seperti itu. Artinya kita fair saja. Kalau kemudian WHO bilang standarnya 5% dan kita masih tinggi, jauh di atas 5%, ya sabar dulu seperti itu. Bisa saja ekonominya dibuka, tapi kan kasus juga terus meningkat. Apa mau kita seperti Amerika seperti itu? Ya ini pilihan. Sekali lagi kami sampaikan, bukan berarti kami kalangan kesehatan tidak mendukung pembukaan ekonomi, tapi justru kami mengingatkan agar kemudian saat sektor ekonomi dibuka, saat situasi sudah aman. Tapi poinnya adalah protokol kesehatan yang harus dijaga. Ini kita menghadapi pilihan itu. Kalau kemudian evaluasi ternyata protokol kesehatan tidak dijaga, ya pilihan rumit, PSBB jalan lagi, itu dia. Iya. Barangkali itu. Iya, sangat menjawab ya. Kalau kita lihat memang masih, kalaupun adanya pemulihan ekonomi juga tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan ya, Bang ya. Ya. Kalau dari pandangan Bang Fitra Faisal, seperti apa Bang? Positif dan negatifnya dengan adanya komite ini Bang? Ya, positifnya adalah ini sesuai dengan ide saya di awal. Memang karena ya kita butuh semacam tim khusus ya. Kalau kita lihat ini masalah klasik ya, lain dari apa yang sempat disampaikan di awal terkait dengan ini kan lagi social distancing, jadi koordinasi kurang, kemudian masalah ICT juga masih bermasalah dan seterusnya, sehingga penyerapan anggaran terbatas. Tapi sebenarnya yang jauh lebih penting dari itu semua adalah isu koordinasi. Nah, isu koordinasi ini adalah isu yang sebenarnya udah menahun ya, dan maka harus kalau dalam konteks penyelesaian krisis seperti ini ya perlu ada tim khusus. Dari sisi itu saya sepakat karena sesuai dengan ide awal saya. Tetapi tim itu ya saya sepakat juga dengan Pak Dedi, memang harus melibatkan stakeholder yang banyak. Awalnya saya kira ini akan fokus untuk anggaran, tetapi ternyata digabungkan dengan kesehatan. Itu pun sebenarnya nggak masalah, ya. Asalkan tadi ya multi stakeholder gitu. Saya sering Pak Dedi menjadi narasumber untuk PPNI, perawat itu sangat underrated sekarang peranannya. Saya rasa bahkan saya juga kemarin sempat di awal-awal menyusun mengenai mekanisme kompensasi upah buat mereka yang juga underrated gitu ya. Apalagi saat ini juga underrated, hampir nggak pernah dilibatkan seperti second class, padahal mereka kan frontier di saat-saat ini. Kalau kita mau telepon rumah sakit, yang kita hadapi pertama kali adalah perawatnya, ya kan, dokternya mungkin bisa nggak ada di tempat, tapi perawat akan selalu ada di situ. Nah ini yang seharusnya butuh keterlibatan yang lebih besar lagi. Kalaupun memang harus digabungkan, ya tadi harus lebih inklusif ya. Dan stakeholder yang tadi saya identifikasi di awal, seperti misalnya kenapa mereka susah ngeluarin anggaran karena takut gitu, ada beberapa kementerian yang takut ngeluarin anggaran karena takut diperiksa BPK, ya udah BPK juga ada dalam tim gitu ya. Terus penyalurannya bagaimana, nanti takut ini salah sasaran segala macam, ya udah ada aparat penegak hukum di sana, ada KPK dan seterusnya sih, sehingga ini mekanisme transmisinya bisa berjalan lancar. Begitu juga dengan kalau misalnya pada akhirnya sekarang seperti sebagaimana yang kita tahu sudah digabungkan dengan tim gugus kesehatan, ya memang tadi harus lebih banyak lagi stakeholder yang dilibatkan. Kalau enggak ya akan menjadi sebagaimana lembaga-lembaga yang dimunculkan tetapi ya cuma ngabis-ngabisin anggaran gitu. Nah, ini yang saya rasa penting ya untuk kita perhatikan. Ya negatifnya tadi ya, semakin banyak lembaga, semakin banyak hal-hal yang ad hoc, semakin pening juga kita. Itu hal yang negatif. Tetapi di sisi yang lain, karena kita butuh strategi yang cepat, maka ya kita butuh tim khusus. Mudah-mudahan ini gugus ini akan menjadi tim khusus tersebut. Gitu. Amin. Ya, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang ya. Ini dari kata data, dari media ini, dari Mbak Cindy dari kata data.
pertanyaan lanjutannya itu banyak suara WFH agar diperketat lagi. Apakah PSBB perlu diperketat lagi dengan kondisi seperti ini? Mungkin dari segi ekonomi dulu, Bang Fitra, coba Bang. Apakah PSBB perlu diperketat lagi melihat kondisi seperti saat ini dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, Bang? Oke, ya silakan Bang. Sorry, tadi terputus gimana briefnya? Apakah dengan kondisi seperti saat ini, apakah perlu diperketat lagi PSBB gitu Bang, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini? Oke, ya nanti mungkin Pak Dedi bisa menyampaikan dari aspek kesehatan ya. Tapi begini, kita kan kalau kita melihat perspektif ekonom itu selalu jangka menengah dan panjang ya, tidak selalu jangka pendek. Memang ada beberapa mazhab ya. Keynesian itu selalu melihat jangka pendek. Tetapi ya kita kan butuh perekonomian yang berkesinambungan gitu. Nah, dalam konteks itu kita seharusnya tidak boleh mempertentangkan antara variabel-variabel kesehatan dengan variabel-variabel ekonomi. Karena yang sebagaimana saya sampaikan di awal, skenario recovery atau apakah dia L-shape yang mana tidak betul-betul recover, ataukah dia U-shape atau bahkan bisa Z-shape dan V-shape gitu ya, yang mana itu kondisi ideal yang kita harapkan, di mana tahun 2021 kita bisa melenting hingga di atas rata-rata gitu ya, dan itu sangat bisa terjadi kalau misalnya kita memang men-treat variabel-variabel kesehatan ini sebagai faktor yang dominan gitu ya. Karena skenario tadi yang kami sampaikan bahwa kita bisa saja tumbuh positif di tahun ini kalau misalnya sampai bulan Agustus atau September ini kurvanya bisa melandai gitu. Nah, sekarang is not even first wave selesai gitu ya. Jepang sudah mengalami yang second wave ya. Tapi kita yang first wave aja belum gitu. Nah ini yang concerning. Ya, makanya seharusnya variabel-variabel kesehatan ini menjadi panglima gitu. Karena kalau kita lihat tadi ya dari data yang kami olah dari Google Mobility Matrix dan juga dari Facebook, memang ada seiring dengan relaksasi ini kita melihat bahwa pergerakan masyarakat menuju baseline. Yang paling sering dikunjungi adalah theme parks ya, taman-taman daerah-daerah wisata lokal gitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga concerning adalah infection rate-nya juga meningkat gitu. Nah, memang betul saya tadi di awal saya juga menyampaikan bahwa ada beberapa indikator-indikator ekonomi yang membaik ya, dan itu perlu ditopang dengan stimulus segera. Makanya keberadaan gugus tugas ini sangat penting dan sangat krusial. Tapi harapannya agar si gugus ini ya, karena ini sudah digabungkan ya, seharusnya ya secara gimmick, ketika digabungkan antara ekonomi dan kesehatan berarti sebenarnya sudah tidak ada trade off antara ekonomi dan kesehatan. Itu kan seharusnya ya, kalau yang coba saya baca. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Nah, kalau sudah begitu ya maka segala keputusan ekonomi akan berawal dari data-data kesehatan tadi. Mudah-mudahan juga seperti itu. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, nah ini yang sebenarnya harus kita waspadai. Gitu. Ya, terima kasih Bang. Kalau dari Bang Dedi sendiri gimana? Apakah dengan kondisi saat ini harus diperketat lagi gitu Bang? Ya, sebenarnya awal-awal pandemi dari bulan apa ya, sekitar 2 bulan lalu lah, kami sudah mencoba melakukan audiensi itu kan, justru ke gugus tugas susah dengan Menteri Keuangan kami diterima itu kan. Kami rapat dalam Menteri Keuangan waktu itu, kami sepakat untuk kemudian tidak membenturkan aspek kesehatan dan aspek ekonomi seperti itu. Artinya teman-teman di Kementerian Keuangan dan jajaran kementerian terkait juga sepakat untuk menahan diri, itu artinya akan membuka sektor-sektor ekonomi saat data-data epidemiologi menunjukkan memungkinkan untuk dibuka seperti itu. Misal dengan adanya zonasi seperti itu, ya silahkan saja itu kan, yang sudah hijau silahkan jalan, itu dia. Namun yang masih merah ya sabar dulu, itu dia. Jadi ya solusi yang kemudian dimunculkan adalah yaitu adaptasi kebiasaan baru itu. Cuma dulu kan pemerintah mengumumkan new normal tuh, sehingga nganggapnya semua normal itu dia. Dan akhirnya masyarakat sudah euforia dan ya udah bebas lagi, keluar protokol-protokol kesehatan banyak dilanggar, kerumunan Polri pun dicabut kembali seperti itu. Jadi memang
saya pribadi sebenarnya solusi terbaiknya adalah protokol kesehatan dijaga, gitu kan. Kalau simbol-simbol ekonomi ini akan dibuka. Tapi kalau kemudian ya, protokol kesehatan tidak dijaga, itu kan banyak pelanggaran, itu kan kasus terus meningkat, ya tidak menemui kemungkinan PSBB itu dihidupkan lagi seperti itu. Tapi sekali lagi ini pilihan akhir jika memang yaitu masyarakat sudah dan tanda kutip ataupun perusahaan-perusahaan tidak menerapkan protokol hidup sehat ini. Termasuk di tempat-tempat umum sama juga demikian. Seperti yang misal saya belum lihat nih ada tim atau petugas khusus di masyarakat yang melakukan sidak atau survei-survei ke fasilitas umum. Yang ada hanya di pinggir jalan aja, itu ada tilang sebagainya, itu kan kalau nggak pakai masker. Kalau di DKI ada Satpol PP, Bang. Kemarin saya lihat di pinggir jalan yang melakukan pencegahan gitu. Iya, maksud saya cuma itu kan. Artinya tidak berani masuk sampai ke pasar, sampai ke masjid. Karena apa? Kemarin saya lihat waktu di masjid pas sholat, ya itu nggak ditegur juga anehnya gitu, nggak pakai masker, kesel juga itu kan. Artinya orang lain udah menjaga ya. Itu dia saya masuk. Tolong dong masuk ke masjid, tempat ibadah, tempat pasar ya. Pasar juga saya lihat masih banyak gitu kan. Harusnya kan sederhananya menurut kami nih, sanksi yang paling ringan tuh nggak boleh tuh orang masuk pasar, orang masuk masjid tuh kan tuh yang lainnya. Kalau dia nggak pakai masker gitu kan, kalau dia nggak jaga jarak misalnya tuh kan. Jadi orang di pasar atau di tempat ibadah pun akan taat terhadap protokol itu dia. Itu yang saya maksud. Tidak, petugas paling bagus pinggir jalan sekarang. Nggak ada yang saya lihat. Ya mungkin ada kalau pas dia sidak, tapi yang saya harapkan ini butuh kerjasama semua pihak. Sekarang ada klaster baru, itu klaster perkantoran, yang saya harap ya ada petugas yang ya entah itu dia sidak atau melakukan pemeriksaan secara rutin, tuh kan. Namun satu lagi Mas Heru, saya tertarik sebenarnya dengan ide Pak Jokowi untuk PSBB skala kecil seperti itu, yang kaitannya dia dilakukan di RT RW, itu kan, dilakukan di perusahaan-perusahaan, dan ini sebenarnya sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat sendiri, itu dia, oleh perusahaan sendiri. Itu dia. Oke, barangkali itu. Iya. Terima kasih Bang dari jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yang masuk ke kolom chat personal saya. Mungkin ini untuk Bang Fitra. Bagaimana, apa pengaruhnya terhadap perekonomian ketika vaksin ini mulai diproduksi gitu Bang? Apakah akan mengangkat perekonomian gitu Bang? Iya, jadi berbeda dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Kalau kita lihat krisis tahun 98 itu dari sektor keuangan yang memang secara fundamental kita memang sangat prone, sangat rentan gitu ya, sehingga terkena krisis tersebut. Kemudian tahun 2008 itu terjadi karena over leveraging, juga kemudian man-made ya, dan menyebabkan krisis global. Tahun 2020 ini meskipun sebelumnya ya tahun 2019 saya melihat artikel dari Nuril Rubini yang menyebutkan bahwa bahkan sudah fait accompli, salah satu artikel di Project Syndicate, bahwa tahun 2020 akan ada the forthcoming of the upcoming recession. The anatomy of the forthcoming recession. The anatomy of the forthcoming recession. Jadi dia bahkan sudah fait accompli tahun 2020 akan terjadi resesi, karena dari beberapa indeks produksi ya itu sudah menunjukkan tanda-tanda pelambatan gitu ya. Beberapa ekonom menunjuk ini sebagai supply side crisis. Tetapi biar bagaimanapun tahun 2020 ini ya, meskipun juga tadi Nuril Rubini juga sudah menyebutkan bahwa akan terjadi resesi dan seterusnya, tapi saya melihat bahwa secara fundamental kita masih jauh lebih kuat. Ya, sehingga apa yang terjadi tahun 2020 ini lebih karena virusnya lebih dominan dibandingkan dengan fondasi ekonomi. Fondasi ekonomi kalau saya melihat untuk Indonesia sendiri itu masih cukup kuat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa bahkan ekspor kita meningkat, ya, impor bahan baku juga meningkat. Itu merupakan satu pertanda bahwa sebenarnya yang perekonomian kita bisa saja pulih dengan cepat. Nah, masalahnya kan adalah virusnya, ya, COVID-nya. Nah, once COVID-19 ini sudah ketemu vaksinnya, saya rasa kita akan bisa pulih secara perekonomian. Karena tadi yang saya sebutkan juga beberapa forecast dari IMF, dari World Bank menunjuk negara-negara tidak hanya di Indonesia itu akan pulih gitu ya tahun 2021. Bahkan Indonesia sendiri diprediksikan bisa tumbuh hingga 6%. Ya.
which is di atas rata-rata pertumbuhan kita selama 5 tahun terakhir. Nah, cuma ya segala potensi pertumbuhan dan segala macam ini akan sangat tergantung pada ini kan kita sedang menunggu vaksin nih. Nah, while waiting ya kita bersabar dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak sabar secara cepat-cepat gitu ya kita kemudian secara agresif masuk ke perekonomian, membuka perekonomian secara masif gitu ya tanpa ada yang tadi protokol kesehatan yang memadai. Maka yang dihancurkan adalah productivity level. Nah, begini, kalau kita bicara mengenai labor, merupakan salah satu faktor produksi utama dalam perekonomian. Labor ini ketika terkena produktivitasnya, maka akan sangat sulit untuk dibangkitkan lagi, gitu. Apa yang saya sebut sebagai economic hysteresis tadi. Nah, masalahnya COVID-19 ini kan nggak kenal usia juga, meskipun secara rata-rata dunia ya kita melihat bahwa kohortnya lebih banyak yang usia tua gitu ya, 60 tahun ke atas. Tetapi di Indonesia kan juga saya juga banyak melihat gitu ya, teman-teman saya bahkan sesama runner juga masuk ke ruang perawatan ICU. Padahal usianya masih usia produktif, dia runner yang seharusnya VO2 max-nya, kapasitas paru-parunya itu di atas rata-rata. Kena juga. Kemarin kita juga lihat ada atlet renang yang juga VO2 max itu di atas 50 gitu ya. Itu juga meninggal gitu ya karena COVID. Jadi kan kita nggak bisa, ini kayak Russian roulette gitu ya. Siapa yang kena duluan gitu ya, mati ya udah. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu, maka kita harus menjaganya dari awal. Nah, jadi kalau dibalikan lagi, saya rasa kita punya peluang untuk recovery, tapi asal kita bersabar. Nah, dalam konteks kesabaran ini, kita juga harus melihat dari sisi aspek investasi dan juga kompetisi antar wilayah. Begini, kan banyak negara-negara yang sekarang ingin mengurangi ketergantungan terhadap China, ya, karena ketika China terdampak sekarang mereka kehilangan ini ya, pasokan bahan bakunya gitu. Sehingga mereka ingin melakukan relokasi. Nah, relokasi industri dan juga pabriknya mereka ingin pindahkan. Bahkan Jepang itu tadi yang saya sempat sebut di awal, Prime Minister Abe sudah menyampaikan this is a world class stimulus package. Nah, dalam world class stimulus package Jepang itu adalah salah satunya adalah paket relokasi keluar dari China industri ya, masuk ke negara-negara alternatif. Salah satunya adalah ASEAN. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ASEAN, orang mau masuk, mau invest ke sini, mereka kan ngelihat dong. Salah satunya adalah penanganan COVID. Ya kan, kalau misalnya sama-sama aja kan, ya it's not functioning well gitu ya. Nah, sekarang mereka lihat, oh oke, Vietnam udah selesai nih, kita akan masuk di situ. Gitu. Nah, maka kita bicara ketika kita melakukan mitigasi COVID, kita sebenarnya juga melakukan kompetisi ekonomi antar negara gitu ya. Kita juga ingin menarik investasi antar negara. Sehingga kalau kita kompetisi, misalnya sama-sama bagusnya, dalam kondisi sama bagusnya, maka kan dilihat penanganan COVID-nya ini mana yang lebih bagus. Maka mereka akan masuk. Nah, tapi tadi saya udah bilang, ya dari sisi Global Production Network, participation rate-nya kita udah tertinggal gitu dari sisi infrastruktur dan seterusnya. Belum lagi ditambah COVID yang nggak selesai. Nah, jadi ini menjadi beban berlebihan buat ekonomi kita di masa mendatang. Maka sekali lagi bahwa it's not even a trade-off gitu ya. Bahkan ketika saya sempat berapa kali mengutip Krugman ketika diwawancara dalam satu sesi dengan saya lupa antara CNBC atau CNN gitu ya. Krugman adalah Nobel Award, penerima Nobel di bidang ekonomi. Ketika ditanya, mana yang harus dikedepankan, ekonomi atau kesehatan? Dia bilang, saya tidak kenal ada ekonom serius yang bisa kemudian memperbandingkan itu. Ini semua bukan trade-off gitu. Jadi ya memang ya kita harus bersabar intinya. Iya, setuju Bang. Sama halnya seperti di Jawa Barat mungkin ya, ketika angka positivity rate-nya di Jawa Barat sudah cukup baik gitu, investor itu mulai masuk, atau relokasi yang tadi Abang sebutkan itu sudah mulai berpindah ke daerah, ke Jawa Barat gitu ya Bang, seperti yang kemarin dipaparkan oleh Gubernur Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ketika ekonominya sudah baik juga angkanya juga angka kesehatan juga akan cukup berimbang gitu ya Bang. Lalu pertanyaannya juga Bang, masih buat Bang Fitra nih, dari PDB ini kan ada 5 komponen ya Bang, tingkat konsumsi, belanja pemerintah, investasi pemerintah, ekspor dan impor. Nah, dari ke 5 komponen itu yang saat ini masih positif atau bisa mendongkrak perekonomian itu dari segi yang mana dari pandangan Abang itu Bang? Ya, saya sudah menyampaikan di awal bahwa faktor penentu kita, game changer-nya adalah di sisi konsumsi, gitu ya. Jadi resesi yang terjadi di Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Australia, gitu, Jerman, banyak sekali ya yang resesi. Itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir juga. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki
kondisi domestik dengan baik gitu ya. Karena kontribusi konsumsi itu masih kontributor terbesar, 50% lebih. Pemerintah kemarin sudah ngeluarin gaji ke-13, kemudian ada KUR gitu ya. Rencananya mau keluarin gaji 13, ada KUR dan lain-lain. Tapi sekali lagi masalahnya adalah bukan semata-mata besarnya, tetapi ini bisa dieksekusi nggak? Nah kalau gaji ke-13 saya rasa nggak terlalu signifikan ya, karena kalau dilihat dari proporsi konsumsi yang sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah 20% yang di atas, bukan 40% income yang di bawah. 40% income di bawah terdiri dari PNS. Ya kan sebenarnya PNS yang kasih gaji 13 ini eselon di bawah eselon 3 ke bawah ya kalau nggak salah, itu yang mana sebenarnya menengah ke bawah gitu. Dan juga kita punya aspiring middle class sekitar 120 juta orang yang masuk juga di wilayah 40% yang terbawah. Kalaupun ini didongkrak dengan jaring tanggung sosial segala macam, itu hanya untuk mempertahankan level perekonomian subsistennya. Ini adalah seharusnya apa yang harus dilakukan negara untuk mereka. Tapi apakah itu bisa mengungkit perekonomian? Nggak terlalu signifikan. Yang akan signifikan adalah kalau misalnya 20% di atas. Nah, masalah 20% di atas ini, mereka ini agak cenderung risk averse sekarang, menghindari resiko. Kenapa mereka menghindari risiko? Ya karena sekali lagi nih indikator kesehatan belum baik gitu ya. Jadi memang ketika kita memperbaiki indikator kesehatan, maka kita juga memperbaiki ekspektasi. Jadi kita memperbaiki willingness to spend dari yang 20% di atas ini gitu. Nah, dari sisi perdagangan internasional bagaimana? Di sisi perdagangan internasional tentunya kita masih bisa kita push ya. Karena begini, kalau kita lihat meskipun tadi kontribusinya nggak terlalu besar, tapi kita masih bisa berharap juga lah gitu ya. Kalau kita lihat antara Januari sampai Juni itu kan kita surplus 5 miliar US dollar dibandingkan di Januari Juni tahun 2019 di mana kita defisit. Ini surplusnya tebal sekali. Banyak yang melihat bahwa ini surplus karena impor kita turun karena industri nggak bergerak segala macam. Di satu sisi itu betul, tetapi di sisi yang lain ada impor di bulan Mei ke Juni itu justru naik impor bahan baku. Artinya ini juga blend industri juga naik, ekspornya juga naik. Nah, ekspor naik, impor naik, dan surplus ini adalah suatu pertanda yang baik juga buat perdagangan internasional kita. Dan yang juga menarik adalah kalau kita lihat membedah lagi dari sisi ekspor yang naik itu adalah pertama ke China. Yang kedua adalah ke Amerika Serikat stabil ya, jadi nggak terlalu turun tapi nggak terlalu turun sekali. Terus ke Australia naik, ke Jepang agak stabil, ke Eropa naik. Nah, kenapa kok bisa naik? Oke, kita lihat dari China. China itu sekarang itu mereka kan lagi naik nih, tumbuh nih. Mereka pertumbuhannya sedang menggeliat gitu ya, dan aktivitas ekspor impornya juga menggeliat. Nah, untuk bisa memenuhi aktivitas perekonomian mereka gitu ya, mereka harus impor dari yang lain. Kenapa? Karena industri mereka belum optimal. Maka untuk bisa mengisi gap celah itu, mereka impor dari yang lain. Salah satu dari ASEAN. Nah, kita bisa mengisi gap tersebut, ya, bisa mengisi gap tersebut. Karena ekspor kita juga bukan cuma ekspor produk makanan dan minuman, tapi kita juga ekspor bahan baku, biji besi, logam dan seterusnya. Gitu. Nah, itu untuk China. Jadi ketika China naik, kita juga ikut-ikutan bisa terkerek. Terus yang kedua, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Eropa. Nah, kenapa kok kita naik ke mereka? Mereka ini mengkompensasi ya kehilangannya dari China ke tempat yang lain. Impor bahan baku dari Indonesia. Karena ketika kita dicek ya, apa yang naik itu ada machinery, electronics dan lain-lain. Itu yang selama ini mereka impor dari China, mereka alihkan ke pasar ASEAN. Termasuk dalam salah satu adalah Indonesia. Nah, ini sebenarnya peluang juga, peluang di jangka pendek. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan peluang di jangka pendek tadi? Ya full vizia tadi. Ini harus at all cost harus dilakukan, pertama stimulusnya. Yang kedua adalah mitigasi pandemi. Dan seterusnya. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena ini momentum, ya. Momentum kalau misalnya windows of opportunity kecil. Kalau misalnya kita kehilangan window yang kecil ini, jendelanya cukup sempit ini, maka ya udah kita kehilangan momen untuk tumbuh, kita kehilangan momentum untuk relokasi dan seterusnya. Maka sekali lagi ini perlu segera kecepatan dan juga ketepatan. Baik, ya betul sekali ya Bang ya. Jadi perlunya kita untuk bisa membaca perekonomian dunia juga, mengambil celah kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh dunia saat ini, dan di situ kita bisa masuk gitu ya Bang. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bang Dedi. Bagaimana dengan isu ingin dibukanya sekolah dan justru dengan belajar dari rumah nih Bang, dengan dari aspek
kesehatan masyarakat gitu Bang. Di mana sekolah saat ini masih cukup ramai juga diperbincangkan gitu Bang. Ya. Pertama mungkin saya nyinggung sedikit dulu yang tadi soal vaksin tuh Silakan, dari sisi kesehatannya ya. Karena belum lama saya diskusi dengan Pak JK, Pak Yusuf Kala di rumahnya, itu kan kita diskusi itu kan sebaiknya memang pemerintah dalam tanda kutip tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi terkait COVID dengan vaksin ini. Kalau tujuannya untuk pembangunan ekonomi, ya bolehlah, itu kan artinya untuk agar para investor dan sebagainya percaya kembali dengan Indonesia, itu boleh saja itu. Karena memang kalau kami dari kalangan kesehatan melihatnya jangan terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, karena kami sadar betul kalau soal pengembangan vaksin ini butuh waktu yang tidak cepat seperti itu. Minimal 6 bulan untuk uji coba ya. Presiden udah minta lebih cepat, tapi kalangan kesehatan udah menjawab, Pak, ini bukan soal cepat atau tidak, ini protokol yang harus kami ikuti dan keselamatan ya. Kalau 6 bulan itu kan artinya kalau sekarang mulai bulan Juli itu artinya tahun depan kan baru uji coba itu baru selesai seperti itu. Lalu kemudian berikutnya ada proses produksinya. Proses produksi ini nantinya, gitu kan, ini tidak mungkin Indonesia yang duluan, gitu kan. Banyak negara lain juga sama akan membutuhkan vaksin itu. Bahkan Cina pasti akan memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti itu. Saya dan Pak JK udah memprediksikan, Pak, kalau demikian ini nggak akan bisa cepat, Pak. Oh iya pasti, gitu. Nggak mungkin bisa cepat. Jadi ya artinya kalaupun diproduksi, bayangkan penduduk Indonesia ada berapa? 265 juta. 267 lah ya. Itu memenuhi itu nggak mungkin dalam waktu setahun, tahun depan misalnya kan, butuh waktu itu kan. Dan akhirnya apa, pasti ada black market nanti itu kan, antar negara saling berkompetisi memperebutkan vaksin itu kan. Artinya memang kita harus realistis, butuh waktu, intinya itu. Tapi kuncinya apa, sekali lagi ya, kami mendorong protokol hidup sehat, itu mau satu-satunya jalan itu. Jepang bisa kok itu, karena Jepang kebetulan memang budaya hidupnya sudah baik ya, artinya mereka salaman pun tidak bersentuhan langsung gitu kan, jaga jarak, mereka terbiasa pakai masker. Budaya yang semacam itu yang harus kita dorong saat ini untuk hidup sehat. Itulah mengapa tadi saya mendorong alokasi anggaran tolong dong digeser juga untuk upaya promosi dan pencegahannya seperti itu, termasuk menurunkan petugas-petugas tuh kan ke tempat-tempat umum tuh kan, tempat-tempat ibadah dan sebagainya, agar semuanya tertib seperti itu. Yang ibadah juga tenang, yang ke pasar tenang, ke mall tenang, itu kan, usaha tetap jalan. Itu satu-satunya jalan agar ekonomi jalan, kesehatan juga tetap berjalan, artinya upaya pencegahan juga berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi apa? Saya lupa. Sekolah, Bang. Yang sekolah. Iya. Ya, kami ini kan juga kadang serba salah ya. Kami kadang kemarin dari industri hiburan kami diserang seolah kami tidak memikirkan nasib karyawannya, itu kan. Enggak begitu gitu. Kami ingin sama-sama melihat, mari kita lihat data epidemiologinya. Kalau sudah terkendali, itu kan ya silakan gitu loh. Kami nggak buat apa kami menghalangi. Kami juga nggak tega gitu loh melihat keluarganya, itu kan, dan lain sebagainya. Maka satu-satunya jalan memang pemerintah harus hadir di sini, memberikan bantuan sosial, itu kan, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan sekolah memang kemarin juga kan ramai juga viral kan, banyak yang tidak punya handphone, apalagi beli pulsa itu kan. Ini perlu ada pendekatan khusus. Artinya kami dari kalangan kesehatan tetap mendorong, sabar dulu untuk saat ini, keselamatan nyawa manusia ini sangat berharga, apalagi nyawa anak-anak sekolah yang jadi generasi bangsa ke depan seperti itu. Kami prefer untuk kemudian saya tetap WFH dulu, dan bagi yang dalam tanda kutip memang ada masalah finansial yang menengah ke bawah, itu memang harus dibantu seperti itu. Pemerintah harus hadir. Alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi kan tadi cukup besar. Ayo dong sisihkan untuk pendidikan, entah itu untuk beli pulsa atau mungkin koordinasi, entah itu dengan pihak desa atau bagaimana caranya. Intinya harus mendukung proses WFH itu sendiri. Misal tadi saya sampaikan ya, yang saya maksud dukungan publik itu gini. Misal pemerintah ingin mendorong adanya jaga jarak. Nah, itu artinya transportasi publik, misal stasiun nih, itu mau tidak mau harus diatur, apakah ditambah armada keretanya, atau mungkin dikirim bis ke Bogor, tuh kan, atau apapun itu. Tapi intinya jangan sampai masyarakat disuruh jaga jarak, tapi transportasi publiknya tidak ditambah, itu kan. Tidak ada alternatif transportasi lain, itu kan konyol. Begitu juga dengan sekolah, jangan masyarakatnya yang dipaksa untuk kemudian WFH, padahal dia, mohon maaf ya,
miskin itu kan tidak punya handphone, tidak bisa beli pulsa, itu harus dibantu gitu loh. Jadi itulah yang saya harapkan peran dari Satgas ini, yang saya harapkan sisi positifnya adalah bisa melihat yang Satgas COVID-nya menanggulangi aspek kesehatannya, menerapkan protokol kesehatan, Satgas ekonominya tolong dibantu teman-teman yang menengah ekonomi ke bawah ini, baik yang dia permasalahan dengan sekolahnya, kan, maupun permasalahan dengan kantor-kantor atau sumber-sumber ekonominya, pasar dan sebagainya. Tapi sekali lagi kuncinya kalau mau semuanya jalan, protokol kesehatan harus dijaga. Barangkali itu, Mas Heru. Baik, terima kasih Bang Deddy. Mungkin saya sedikit juga memberikan informasi seperti halnya di Jerman, hampir sama di awal-awal memiliki permasalahan juga terhadap sekolah juga, tapi mereka melakukan pergantian 50% masuk ke sekolah, tapi hanya untuk yang jenjang akhir, misal di kelas 6 saja atau kelas 3 SMP dan 3 SMA saja gitu. Dan juga mereka seperti yang tadi Bang Deddy bilang, ketika ada yang tidak memiliki gadget, pemerintah meminjamkan langsung ke sekolah. Nanti ketika setelah selesai baru diberikan kepada yang bersangkutan atau siswanya gitu. Mungkin pertanyaan masih ada, tapi waktu juga yang harus mengakhirinya. Mungkin 1 menit closing statement dari Bang Fitra Faisal dulu, Bang. Iya, Mas Heru, terima kasih. Jadi saya beberapa waktu yang lalu menulis sebuah artikel di media Indonesia, judulnya, bukan di Business Indonesia, Forbizia. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal sebagai prolog, dan saya lampirkan juga ini sebagai epilog. Tahun 1982 dan juga tahun 2006, ya itu ada 2 kali Italia muncul sebagai pemenang, ya meskipun ini adalah negara yang secara karakter dan secara tim itu selalu diunggulkan ya di perhelatan Piala Dunia. Tapi di 2 tahun itu, ketika mereka menjadi juara, itu mereka dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, di tahun 1982 itu Paolo Rossi itu sempat menjadi pesakitan ya karena dituduh ada skandal tertentu, dia nggak bisa main selama beberapa tahun. Justru itu yang diandalkan oleh si Enzo Berzot gitu ya sebagai pemain di lini depan, dan akhirnya dia bisa menjadi top skor. Ya, padahal skuadnya pada saat itu compang-camping melawan negara-negara lain yang jauh lebih baik. Yang kedua di tahun 2006 juga sama gitu ya. Sebelumnya ada Calciopoli ya. Skandal di Liga Italia, agak mirip dengan apa yang terjadi tahun 82, ada skandal judi gitu ya, skandal penyuapan wasit. Sehingga tahun 2006 juga timnas Italia berangkat dengan kondisi yang tidak ideal. Tapi di 2 edisi itu mereka berhasil ya. Kenapa? Karena Forbizia. Mereka pandai mengamati, pandai mencari celah gitu ya. Jadi dengan tipikal seperti itu, strategi Forbizia ini, strategi at all cost, sense of crisis, ini yang kemudian menimbulkan dan kemudian menjadikan 2 tim timnas Italia di 2 edisi tersebut itu menjadi pemenang. Nah, pada akhirnya kita juga harus melihat bahwa strategi Forbizia ini mungkin akan menjadi strategi kita, gitu ya. Jadi sense of crisis. Jangan sampai kemudian ini dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Jokowi. Jangan sampai kemudian bisnis as usual. Harus digebrak-gebrak mejanya, gitu ya. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini harus digebrak-gebrak mejanya. Kenapa dananya nggak cair? Kenapa dananya mandek? Kenapa orang yang ini nggak dapat? Kenapa orang itu dapat? Kenapa kemudian terjadi inclusion dan exclusion error? Ini semua harus dipetani. Harus ada sense of crisis. It's not normal. Ya, ini adalah keadaan yang di luar normal. Maka perlu ada pendekatan-pendekatan yang out of the box, Forbesian strategy. Saya rasa itu, Mas Heru. Ya, makasih Bang. Sama-sama suka sepak bola juga nih kayaknya. Sangat masuk akal analoginya juga Bang. Lalu 1 menit terakhir untuk Bang Deddy Supratman untuk memberikan closing statement. Ya, prinsipnya kita sambut baik tuh kan perpres baru tuh kan, karena mungkin tidak ada pilihan lagi juga, tidak mungkin kembali ke perpres lama karena sudah dicabut dan gugus tugas juga sudah dibubarkan. Ya, mau tidak mau sekarang kita tetap masa depan, apa yang ditetapkan presiden kita hormati, dan yang terpenting adalah bagaimana melibatkan semua sektor tadi. Saya setuju dengan Mas Fitra untuk kemudian memetakan masalah-masalah yang dihadapi dan segera cari solusinya.
Misal soal penyerapan anggaran kesehatan yang kecil ini kan konyol sebenarnya. Nah, di lapangan di tenaga kesehatan banyak yang belum digaji itu kan, banyak yang sudah meninggal dunia bahkan itu belum diberikan tunjangannya. Rumah sakit sudah teriak membutuhkan banyak dukungan pendanaan untuk testing dan lain sebagainya. Jadi kami berharap agar dengan melibatkan lintas sektor ini termasuk profesi kesehatan bisa membereskan persoalan-persoalan yang terjadi semacam itu. Minimalnya terkait dengan penyerapan anggaran. Jadi satu masalah bisa dibereskan. Lalu aspek lainnya juga profesi kesehatan asosiasi ini punya potensi cukup baik di pusat sampai ke daerah, dan memang bidangnya dia seperti itu. Itu dia. Jadi pertempuran kali ini kan bukan militer yang di depan, tapi tenaga kesehatan yang di depan. Jadi tidak ada pilihan lain. Kasih kepercayaan terhadap profesi asosiasi itu kan untuk terlibat dalam penanggulangan pandemi ini. Dan terakhir kita tidak ada pilihan tuh kan untuk kemudian saya setuju tidak ada trade off antara ekonomi kesehatan. Satu-satunya jalan adalah yaitu protokol kesehatan harus dijaga. Tapi nih kalau kemudian kasus terus meningkat, gitu kan, protokol kesehatan banyak dilanggar, maka jangan ragu juga pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tegas, entah itu PSBB atau mungkin kebijakan-kebijakan lainnya. Sekali lagi, ini untuk keberlangsungan semuanya, baik itu kemaslahatan hidup manusia maupun termasuk pembangunan ekonomi yang dicita-citakan. Barangkali itu Mas Heru dan teman-teman, terima kasih atas undangannya, sukses, selamat untuk acaranya. Terima kasih Bang Deddy juga. Ya, teman-teman, rekan-rekan alumni, para media, dan juga narasumber, diskusi kita telah berakhir yang berjudul meninjau kebijakan transisi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dari aspek kesehatan, tetap optimis ini bisa diatasi, dan juga ekonomi juga masih kita terus sama-sama berjuang. Saya sebagai moderator, ada ucapan terima kasih, mungkin Mas Ceta bisa ditampilkan ya, kepada para narasumber. Yang pertama untuk Bang Fitra Faisal Hastiadi PhD, ini sertifikatnya Bang, atau ini piagam penghargaan Bang, kalau kita di Salemba langsung bisa memberikan sambil foto-foto Bang. Iya, terima kasih. Digadein di ini ya Bang. Iya, nanti di email Bang ini. Ini new normal Bang. Lalu yang kedua juga untuk Bang Deddy Supratman, SKM MKM sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih yang telah berkenan untuk memberikan waktunya. Dan juga untuk saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ini adalah piagam penghargaan untuk Mas Devan Maula Zaki yang kebetulan pada hari ini berulang tahun. Ini beliau adalah MC tetap untuk setiap kegiatan Polsen dan juga direktorat yang lain gitu. Terima kasih Mas Devan, selamat berulang tahun. Selalu. Boleh ya, thank you. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sri Indrawati nggak dikasih bukan ya? Bukan Sri Mulyani Indrawati ya, kurang Mulyaninya. Saya kira ada Bang. Bukan Bang. Saya juga tadi di kolom chat hampir ketuker Bang. Iya Bang, hampir ketuker. Oke, saya sebagai moderator undur diri. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Pada moderator lagi. Saya keteloposan Bang. Udah mau akhir biasanya gini Bang, rada-rada santai Bang. Kepada teman-teman rekan-rekan alumni, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator lagi Bang. Kepada MC yang sedang berulang tahun Bang, sengaja dibuat kejutan. Saya kembalikan kepada Mas Devan Maula Zaki. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak juga Kang Heru, juga Mas Deddy, juga Bang Fitra. Tadi juga sudah memandu jalannya diskusi pada hari ini dan juga memberikan materi yang sangat super ya pada hari juga. Tapi kita sama-sama tahu bahwa kita optimis ya, ekonomi kita ini mampu pulih lagi karena kita masih punya fondasi yang kuat. Kemudian juga dari segi kesehatan, apapun itu masyarakat boleh beraktivitas new normal, tapi tetap yang diutamakan itu adalah kesehatan masyarakat ya, dan juga pada nyawa dan keselamatan tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, mungkin untuk forum diskusi Salemba kita pada hari ini disudahi ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, rekan-rekan pembicara, juga Bang Kang Heru atas kesempatannya untuk mengisi acara forum diskusi Salemba ke-23 pada hari ini. Baik, terima kasih Bang Mbak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Thank you.
Terima kasih. Selamat ulang tahun, Terima kasih, Devan. Mas. Selamat Ulang Ya, tahun. thank you, Mbak Devi, thank you, Semuanya. thank you. Bang Dedi, terima kasih. Bang Fitra, makasih Bang. Siap, siap. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya terus pamit ya. Makasih Ya, ya Bang semuanya Dedi, ya. terima kasih. Kita pamit semua, Mas Evan ya. Assalamualaikum.